Sumarecon bekerja sama dengan Toyota Housing menghadirkan hunian standar kualitas Jepang di Karawang, Harumi Homes. Harumi Homes, klaster eksklusif terbaik di kelasnya. Memakai material terbaik khas Sumarecon dan standar kualitas Jepang. Selangkah dari Sumarecon Mall. Terbaik di kelasnya. Modern kontemporer dengan sentuhan Jepang. Olahraga dan hiburan lengkap. Dikelola secara profesional oleh Town Management guna memastikan kenyamanan dan keamanan seluruh warga. Rasakan tinggal di award-winning township Sumarecon Emerald Karawang dan nikmati keindahan musim semi sepanjang tahun bersama Harumi Homes. Sumarecon Emerald Karawang adalah kawasan hunian terpadu yang eksklusif di mana denyut kehidupan modern dan ketenangan alam berpadu dalam harmoni kesempurnaan. Sumarecon Emerald Karawang, township dengan fasilitas lengkap dalam walking distance, sports club, jogging track, dan juga akan segera hadir Sumarecon Mall Karawang untuk memenuhi kebutuhan harian serta hiburan warga. Varian kuliner dengan cita rasa tinggi juga akan segera melengkapi Sekar melalui kehadiran Food Village. Kesemuanya disatukan landscape tematik cantik dan asri di seantero kawasan, memberikan kehidupan berkelas di lingkungan sehat bagi penghuninya. Hai guys, ada apa sih itu? Hei, kami tahu. Masa kamu nggak tahu? Tugu Tani aja tahu. Emangnya Bapak tahu? Loh, pakai di question. Petani-petani gini, Bapak juga tahu. Kalian tahu dari mana sih? Ya tahulah. Semua tahu dari Detikcom. Udah download belum? Sumarecon bekerja sama dengan Toyota Housing menghadirkan Hai Detikers, selamat siang dan selamat datang di acara Virtual Investtalk bersama saya Syarifah Rahma. Nah, Virtual Investtalk ini adalah webinar yang diinisiasi oleh Detikcom dengan tujuan untuk mengajak Detikers semua nih mulai lebih mengenal lagi terkait dengan investasi dan juga membantu memilih instrumen investasi yang tepat dan juga cerdas. Udah menarik banget kan ya topiknya hari ini. Dan webinar ini akan berlangsung selama 90 menit ke depan dengan tema adalah cerdas berinvestasi di properti kekinian. Nah, kita semua tahu ya bahwa sudah sekitar 9 bulan kita berjuang bersama melewati yang namanya masa pandemi COVID-19 yang tentunya menyebabkan berbagai sektor kehidupan ini mulai terdampak. Nah, di masa pandemi ini kesehatan dan juga ekonomi seperti dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang. Tapi kalau misalnya kita bisa lebih jeli lagi melihat seperti apa sih, kemudian juga mencari-cari peluang, justru ini adalah saat yang paling tepat untuk kita semua mulai berinvestasi. Apalagi di saat pandemi seperti ini juga ada salah satu instrumen investasi yang
menarik banget untuk terus kita cermati begitu adalah dari segmen properti. Pasti dong mengingat bahwa yang namanya properti ini adalah pasti harganya akan terus naik dan di masa pandemi ini juga tidak akan pernah turun harganya. Oh, pasti menarik banget ya. Dan apalagi sektor properti ini juga semakin banyak dilirik oleh para investor karena menjadi salah satu instrumen investasi yang memiliki return yang baik dan bahkan value pertumbuhan untuk investasi di bidang properti ini naik dengan rata-rata kenaikannya adalah 10% hingga 35%. Siapa yang nggak mau kan ya? Tadi itu returnnya oke banget gitu. Nah, tapi sayang masih banyak masyarakat yang belum tergiur untuk berinvestasi di bidang properti dan menjadikannya investasi jangka panjang. Dan biasanya nih ya, mungkin The Tickers juga udah mulai berniat tapi lagi mikir-mikir karena biasanya tuh kalau untuk investasi di bidang properti itu modalnya cukup besar. Terus kadang-kadang juga kita udah nyaman ataupun juga terjebak dengan yang namanya budaya sewa. Nah, makanya nih ya diselenggarakan acara ini kita berharap agar para The Tickers juga bisa mendapatkan pencerahan mengenai informasi seputar investasi di bidang properti agar yang pastinya paling penting ini gak salah memilih. Nah, akan ada 4 narasumber yang bergabung secara virtual pada acara hari ini. Yang pertama akan langsung kita sapa ada Mas Christian Sugiono, seorang public figure dan juga pelaku investasi. Nah, di sini halo Mas Christian. Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Dan berikutnya kita akan sapa juga ya narasumber yang kedua, ada Mbak Likwina Hananto yang merupakan Lead Financial Trainer dari KM Financial. Halo Mbak Likwina. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, sehat-sehat ya Mbak ya. Dan berikutnya juga ada narasumber yang tidak kalah menarik dan juga pasti bakal seru banget kita ngobrolnya di sini. Ada Eksekutif Direktur dari PT Summarecon Agung Tbk, ada Bapak Albert Luhur. Selamat siang Pak Albert. Oke, selamat siang Pak Albert. Dan yang terakhir ini kita akan sapa juga ada Bapak atau Mr. Kazutoshi Shibata, yaitu adalah brand representatif dari Toyota Housing Indonesia. Halo, good afternoon Mr. Shibata. How are you? Oke, nah para detikers di rumah juga kita punya kesempatan ya untuk bertanya-tanya langsung pada 4 narasumber yang pastinya kece-kece banget melalui kolom komentar. Dan yang menariknya lagi nih bakal ada hadiah uang tunai senilai Rp1 juta untuk masing-masing untuk 4 orang penanya terpilih. Jadi pantengin terus acara ini, kita akan pastinya berbincang dengan terkait dengan hal-hal yang seru terkait dengan investasi properti. Dan sebelum memulai diskusi, saya ingin mengingatkan kembali untuk The Tickers bahwa kalian masih bisa mengikuti kuis dengan tema My Invest Plan, di mana The Tickers ini juga harus menceritakan nih ya mengenai investasi apa nih yang pengen dimiliki di masa depan gitu. Ngayal-ngayal dikit nggak apa-apa lah ya. Kita di acara ini kita seru-seruan membahas tentang kemungkinan kita kira-kira mau investasi apa, pengennya gimana gitu kan. Sekaligus juga mencari cara gimana nih cara ngedapetinnya gitu kan. Oke, The Tickers, kita juga dapat menceritakan nanti rencana investasinya dengan mengklik banner di microsite detik.id/cerdas strip berinvestasi. Sekali lagi diulangi ya, detik.id/cerdas strip berinvestasi. Dan totalnya akan ada 13 cerita terpilih yang pasti juga akan mendapatkan hadiah yang menggiurkan banget. Ini ada satu hadiah unit sepeda Polygon MCB Xtrada, kemudian ada juga 1 unit robotic vacuum cleaner, ada 1 unit air fryer, kemudian juga untuk 5 ataupun juga 10 orang pemenang ini akan mendapatkan masing-masing Rp500.000. Menarik banget ya. Oke, jadi untuk kalian semua ini masih banyak banget kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Jadi buruan ikutan selagi acara ini berlangsung gitu ya. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi. Di sini dia kita akan sapa narasumber yang pertama. Tadi sudah disebutkan seorang public figure dan juga pelaku investasi. Ada Mas Christian Sugiono. Halo Mas. Halo, gimana? Aku nyamanya Mas Tian aja ya, biar akrab ya. Boleh, ya boleh Mas Tian, boleh. Oke Mas Tian, tadi kita juga sudah memperkenalkan narasumber-narasumber lainnya gitu kan. Sebelum sama Mas Christian, ini juga ada Lead Financial Trainer yang tentunya juga kita akan membahas seputar investasi, yaitu adalah Mbak Likwina Hananto. Dan kemudian kita juga akan sapa juga narasumber yang ada seorang Eksekutif Direktur dari PT Summarecon Tbk, Bapak Albert Luhur. Selamat siang Pak, dan juga tadi ada Mr. Shibata begitu. Nah kemudian oke, Mas Tian, jadi gimana nih Mas Tian, lagi sibuk apa aja nih sebenarnya sekarang?
Lagi sibuk, udah mulai sibuk lagi sih ya di masa-masa new normal seperti ini gitu. Mungkin kayak beberapa bulan lalu kesibukannya agak sedikit menurun dari rumah, tapi sekarang meskipun tetap dari rumah aja gitu ya, kegiatan udah mulai banyak. Usaha aku punya sebuah startup juga sudah mulai back to office, udah mulai ngantor lagi. Jadi ya berangsur-angsur segala macam udah mulai back to normal sih. Udah mulai new normal ya, udah terasa juga ya sama Mas Tian untuk sehari-harinya. Nah Mas Tian kan kita ketahui sebagai public figure gitu kan, selain itu juga sebagai seorang pelaku investasi atau investor. Nah mungkin Mas Tian ini juga bisa dong ceritain ke teman-teman semua di sini, kepada Detikers, sebetulnya awal mulanya gimana sih sampai Mas Christian ini memutuskan untuk memulai investasi gitu kan? Apa nih ya akhirnya membuat Mas Tian, wah gue harus investasi nih gitu? Awal mulanya adalah ketika aku udah punya pendapatan sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya belum punya pendapatan nggak bisa investasi gitu ya. Jadi tapi sebenarnya gini, awal mulanya adalah ketika aku setelah kuliah dari Jerman, aku balik ke Indonesia tahun 2005-2006, aku mulai melakukan berbagai macam kegiatan lah, usaha gitu ya. Dan di samping itu aku udah mulai masuk ke industri entertainment. Nah di situ kan aku mulai punya pendapatan yang mungkin bisa dibilang cukup banyak yang bisa aku sisihkan gitu. Bisa aku sisihkan. Nah dari situ aku mulai belajar nih bahwa jangan di-spend semua, jangan ditabung aja di bank gitu, tapi harus ada diinvestasikan. Nah, kemudian itu sekitar tahun 2006 ya, berarti umur aku 25 tahun. Nah, dari situ aku melihat bahwa ya benar juga sih, karena aku pengen punya uang yang nanti uangnya itu bisa makin tahun, makin lama, makin berkembang lah gitu ya. Jadi nggak diem aja atau nggak bahkan nggak jadi habis gitu. Nah dari situ aku coba berbagai macam instrumen investasi. Nah actually aku udah pernah nyobain semua sih gitu. Semua instrumen investasi yang ada udah aku coba-cobain. Nah yang pertama kali emang aku disuggest sama temen aku dan juga sama RM di bank aku gitu ya. Untuk pastian coba masukin ke sini. Waktu itu ada namanya reksadana. Dan awal-awal sih waktu itu bagus sekali. Aku bisa bilang bahwa aku udah mendapatkan profit, aku udah mendapatkan segala macam. Aku coba di money market, aku coba di pasar saham, aku coba di semuanya. Tapi kejadian di tahun 2008 waktu itu ketika ada semacam global crisis gitu ya. Tiba-tiba aku ngeliat kok apa yang aku harapkan tuh nggak kejadian gitu. Jadi buat aku nih risknya cukup risk gitu ya, dan itu sesuatu yang di luar kontrol kita. Jadi investasi yang aku tanamkan waktu itu akhirnya yang nggak habis banget sih ya, cuman berkurang lah gitu, nggak sesuai dengan aku expect, dan aku juga cukup shock gitu karena uangnya cukup besar, dan aku baru sadar gitu bahwa ya yang namanya investasi itu emang harus cocok dengan profil kita. Oke, yang namanya investasi, oke. Nah tadi Mas Tian juga menarik ya, tadi kan disebutin kalau misalnya gajinya gede tapi kalau misalnya nggak diinvestasiin juga sama aja gitu kan, bisa hilang-hilang aja gitu, kepake. Dan tadi juga Mas Tian juga nyebutin kalau misalnya sudah mulai berinvestasi dari umur 25 tahun. Nah kemudian menurut Mas Tian sendiri ya, sepenting apa sih sebenarnya investasi begitu? Dan tadi ada sedikit nih hintnya ya, diceritain kalau misalnya tadi udah investasi di saham tapi ternyata marketnya drop gitu. Nah ini bisa diceritain nggak sih Mas secara detail seperti apa saat itu kondisinya gitu? Pertanyaan pertama, menurut aku investasi itu sangat-sangat penting gitu ya, terutama ketika usia kita masih muda, ketika kita punya penghasilan, ketika kita masih usia produktif, itu aku sangat menyarankan semua orang untuk start to invest in anything gitu ya. Pada saat itu aku invest awalnya yang tadi aku cerita di segala macam, tapi aku invest mostly sebagian besar uangnya itu di reksadana, di market, uang money market, sama di pasar saham. Kejadian detailnya adalah ya gitu, aku disuggest sama orang dari bank aku, karena dia ngelihat aku juga minta saran sama dia actually, ini bagusnya dimasukin di mana. Dan aku waktu itu sangat-sangat awam, aku sangat-sangat nggak terlalu paham, karena kalau misalnya penghitungan investasi reksadana ini itu kan pusing gitu ya, pokoknya kita tahu return sekian, diajarinnya begitu aja gitu. Nah, cuman kalau namanya kita orang awam, kita nggak terlalu paham, ya iya aja gitu, senang ngelihat angka returnnya, wah historical tinggi gitu kan, masuk ke infrastruktur, ke sini gitu, historicalnya tinggi. Nah ya aku masuk, dan kemudian di tahun 2008 itu ketika crash, ya aku juga kaget loh, kok begini?
kok jadi dropnya lumayan, yang hasil yang aku expect tuh nggak ada. Dan dari situ aku ngelihat bahwa cukup shock gitu ya, cukup shock. Seperti yang tadi aku bilang, duit yang aku masukin cukup gede di situ. Dan aku sadar bahwa ya emang aku cocoknya kalau investasi adalah profilnya nggak di reksadana atau di pasar saham deh gitu. Karena itu sangat-sangat fluktuatif dan bisa banyak kejadian di luar kontrol kita gitu ya. Contohnya global crisis atau kejadian-kejadian apalah kita nggak tahu, itu bisa mempengaruhi kita punya investment gitu. Dan aku nggak seneng kalau sesuatu yang nggak bisa aku kontrol. Meskipun sebenarnya bisa kita jual, kita beli kalau kita jeli. Tapi kan aku orangnya bukan tipe yang tiap hari harus mantengin screen, ngeliat angka, ngeliat naik turunnya, ngeliat kapan hijau, kapan merahnya. Tapi aku lebih cenderung yang, ya kalau aku punya uang, aku pengen investasiin biar uangnya diam aja. Maksudnya biar dia sendiri yang berkembang, aku happy-happy aja dengan hidup aku. Karena menurut aku, kalau aku tiap hari harus ngeliatin screen, ngeliatin angka merah, hijau, segala macam, itu it's not my nature gitu. Aku nggak bisa di hal-hal seperti itu. Jadi profil investasi seperti itu nggak cocok sama aku. Oke. Nah, kemudian dari situ akhirnya ya kebetulan keluarga aku banyak main properti juga. Aku punya om yang dia udah sukses, success story gitu ya. Dia dulu punya 1-2 ruko. Kemudian sekarang rukonya udah kemana-mana, bahkan dia udah punya investasi juga di luar negeri, di Australia, punya beberapa rumah. Dan aku belajar, dan aku mulai start untuk investment di properti. Oke, artinya sekali lagi yang perlu di-highlight di sini untuk teman-teman semua yang ingin memulai investasi begitu ya. Ini artinya adalah kita harus melihat seperti apa nih profil resiko kita, seperti apa profil yang kita lebih cocok begitu kan, baru kita akhirnya memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil kita. Nah, kemudian nih Mas Tian, setelah mengalami secara langsung begitu kan investasi di berbagai instrumen, berarti menurut Mas Tian sendiri apa sih sebetulnya untuk pertimbangan investasi biar nggak salah langkah nih dan biar nggak salah pilih instrumen? Kenali profil gitu ya. Tiap orang beda-beda. Ada teman aku juga yang justru dia senang tuh yang kecil-kecil jual beli di pasar saham, tiap hari ribet di urusan naik kecil, tapi lama-lama jadi bukit juga gitu ya buat dia gitu. Ya emang profilnya harus sesuai gitu. Apakah kamu model orang yang konservatif atau yang lebih high risk taker dengan high gain gitu kan ya. Tapi kalau aku sih ya balik lagi ke diri aku. Kalau aku ya enggak, aku konservatif. Aku pengennya aku punya uang, aku betul bisa melanjutkan kegiatan aku santai-santai, dan nanti uang aku itu bisa berkembang sendiri. Makanya menurut aku yang paling pas buat profil aku adalah di properti. Nah, saran lain juga ya harus ngelihat ini sih, maksudnya jangan ngelihat apa ya namanya trendy-trendyan gitu ya. Kadang-kadang orang investasi, oh ini lagi rame ikut, ya nggak apa-apa juga untuk coba-coba. Kalau kita masih muda, yang namanya coba-coba boleh gitu. Tapi ketika kita udah ngerti, kita udah paham, kita udah cukup mateng dan udah tahu mau yang kerjain yang mana, instrumen yang mana, ya go for it. Oke, tadi sesuaikan dengan profil investasi kita seperti apa. Nah, kalau Mas Tian sendiri kan akhirnya juga udah memilih, udah kepincut gitu ya sama sektor properti. Kemudian ada nggak sih tips and triknya gitu untuk teman-teman yang ingin memulai investasi di properti gitu? Apakah dari segi pemilihan lokasi, ataukah dari jenis propertinya sendiri, seperti apa tuh Mas? Ya, kalau aku sih gini ya, properti kan banyak gitu bentuknya. Bisa ada rumah tinggal, ada apartemen, ada komersial gitu kayak ruko gitu misalnya ya. Jadi teman-teman emang harus tahu dulu aja tujuannya seperti apa. Aku mungkin bisa cerita pertama kali aku investasi di properti adalah di ruko. Aku beli ruko di pinggiran kota Jakarta dan di daerah Bekasi gitu. Waktu itu masih gambar, jadi itu satu area komplek superbloknya itu masih belum jadi deh. Tapi aku udah dapat info bahwa itu mau dibangun dan mereka udah mulai jual-jual gambar ruko. Nah aku nggak ngerti buat apa gue beli ruko gitu kan, orang gue nggak mau jualan gitu kan, aku bukan nggak mau dagang gitu ya. Buat apa beli ruko? Dia bilang bagus, karena ruko apalagi di daerah perumahan yang masih baru itu nanti akan laku lah kurang lebih gitu ya. Kamu ambil di jalan yang utamanya, di jalan boulevardnya. Nah udah aku langsung ambil, dibangun sama dia, cukup berhasil, dan 2 tahun kemudian ruko itu aku jual. Dan aku dapat hasil kurang lebih 3-4 kali dari harga aku beli pertama kali. Dan dari situ aku baru berasa bahwa wow, gila investasi di properti ya, is quite good gitu ya. Dan asal
ada harus tahu lokasinya dulu, karena menurut aku lokasi adalah segalanya. Kalau misalnya mau beli ruko, ya jelas cari lokasi yang di pinggir jalan. Kalau misalnya mau beli perumahan, ya cari lokasi yang bagus, dan juga biasanya tuh aku lihat apakah itu dekat dengan infrastruktur yang lainnya atau fasilitas penunjang yang lainnya seperti rumah sakit, daerah perkantoran, atau mungkin daerah belanja atau sekolah gitu. Nah biasa lokasi-lokasi yang dekat-dekat infrastruktur atau fasilitas seperti itu tuh harganya bisa cepat naik dan biasanya high demand, cepat laku. Okay. Dan penting juga terakhir adalah kita harus beli dari pengembang yang saran aku yang udah punya nama gitu ya. Yang kita udah ngerti track record-nya seperti apa, dan kita udah tahu juga speknya dia seperti apa. Kita udah pernah lihatlah bangunan dari pengembang A ini, oh hasilnya begini, hasilnya bagus. Karena itu sangat-sangat krusial. Aku juga pernah juga lah ada cerita beli dari pengembang yang nggak jelas, terus akhirnya molor, akhirnya nggak sesuai harapan. Jadi yang paling penting itu tadi lokasi dan juga dari pengembang yang jelas. Meskipun masih dari gambar, belum ada bangunannya, tapi kalau misalnya si developer ini punya nama dan track record yang baru, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Oke, ini menarik banget nih Mas Tian ya, karena Mas Tian juga kan udah pernah nyobain berbagai instrumen investasi yang lainnya juga gitu kan. Nah tapi kalau misalnya sebagai pengalaman Mas Tian sendiri nih ya, sudah berinvestasi di sana-sini, dari segi benefit akhirnya gimana sih perbandingannya untuk dari benefit berinvestasi di properti dan juga di instrumen lainnya seperti apa untuk komparasinya? Ya, kalau di properti sih aku bisa bilang ini long term ya. Properti ini sifatnya long term gitu. Tapi ya harganya sih nggak pernah turun gitu ya. Maksudnya itu benar apa yang dibilang, kalau misalnya orang invest di properti itu harganya pasti naik gitu. Terutama kalau misalnya kita investnya di lokasi yang tepat gitu. Tepat harganya bisa naik berkali-kali lipat. Dan benefitnya adalah ya buat aku lebih tenang karena ya aku udah beli barangnya. Dan barang ini menjadi aset buat aku gitu. Dalam artian aku udah punya aset yang nanti bisa di macem-macemin lah. Misalnya aku mau beli properti yang kedua, aku bisa menjaminkan aset yang aku punya ini ke bank untuk aku mendapatkan dana untuk membeli properti yang berikutnya. Dan begitu terus. Jadi benefit untuk investasi di properti menurut aku ya seperti itu. Emang agak long term, tapi itu biasa hasilnya jelas dan harganya selalu naik. Dan yang penting buat aku kita bisa dapat dari capital gain-nya. Asetnya ini ya kita punya aset dan harganya naik. Dan kalau misalnya kita diemin, kita bisa dapat passive income juga. Kayak misalnya aku punya di Bali villa-villa, aku beli villa 10 tahun lalu harga sekian, sekarang harga villanya aja udah berkali-kali lipat. Plus selama 10 tahun itu mereka si villa ini sudah menghasilkan pendapatan pasif buat aku. Jadi banyak bisa dipetiknya lah hasilnya. Oke, tadi yang menarik Mas Tian bilang adalah tadi bisa beli satu kemudian bisa menjadi aset dan aset ini bisa jadi jaminan gitu kan untuk berkembang biak, akhirnya propertinya bisa jadi banyak, bisa jadi juragan properti gitu kan ya Mas ya. Oke, tadi menarik sekali dari insight yang sudah disampaikan oleh Mas Christian, dan berikutnya kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Tapi Mas Tian jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di webinar ini karena nanti kita akan ada sesi Q&A abis ini. Dan langsung saja kita sapa berikutnya ada narasumber seorang financial advisor, ada Mbak Likwina Hananto yang juga sedang sibuk nih ya. Mbak Likwina, apa kabar? Halo, hai Mbak. Hai Mbak, apa kabar? Dan lagi sibuk apa aja sih sebenarnya Mbak Likwina? Aku ngasih training Mbak, aku nggak bikin advisor, jadi aku bukan financial advisor, aku financial trainer. Jadi sekarang bikin kelas-kelas finansial online. Oke. Nah tadi kan kita udah ngobrol sedikit ya sama Mas Christian gitu kan, tadi sudah diceritain seperti apa sih sebetulnya dia pengalaman dia berinvestasi di berbagai instrumen sampai akhirnya seorang Christian itu nyamannya berinvestasi di properti gitu kan, karena gak ribet lah, gak perlu mantauin pasar saham pergerakannya seperti apa setiap hari gitu kan. Nah kalau dari sudut pandang Mbak Likwina sendiri seperti apa sih tanggapannya gitu? Investasi itu memang ada dua macam sebetulnya. Bayanginnya kalau kita punya rumah ada lantai dasar sama lantai atas. Lantai dasar itu biasanya investasi yang sifatnya akumulatif. Jadi kita sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah itu nggak bisa dilakukan dengan properti karena biar gimana juga properti itu butuh kantong yang udah dalam gitu. Kalau enggak kita akan bisa investasinya harus dengan utang berarti kan kalau mau ke cicilan KPR. Maka properti itu adalah investasi yang bisa dilakukan di lantai atas, yaitu
itu investasi yang sifatnya aset. Jadi dia bisa generating income seperti yang diceritakan Christian tadi, bahwa dia melakukan investasinya dan bisa menikmati ketika villanya di Bali bisa disewakan. Jadi memang ada dua macam investasi, yang sifatnya akumulatif, yang suatu hari bisa dijual untuk pendidikan anak, untuk pergi liburan. Kan kalau jual villa untuk pergi liburan sayang villanya, aku nggak mau. Kalau punya properti aku mau simpan supaya dia bertumbuh gitu. Makanya investasinya perlu kita pilih juga instrumen yang mana, dan tentu saja properti bisa digunakan dengan sifat yang lebih ke generatif, jadi aset yang kita simpan. Oke, Mbak, kalau misalnya kalau seorang Christian gitu kan, pastinya sekali dapat job gitu mungkin kan langsung besar gitu kan nominalnya, jadi juga bisa langsung diinvestasikan. Cuma kalau misalnya buat teman-teman ataupun juga buat kita gitu yang pegawai gitu kan, seperti apa sih sebenarnya melihatnya kalau misalnya kayak gimana nih mengaturnya supaya impian untuk bisa memiliki properti ataupun juga berinvestasi di properti itu tuh bisa menjadi nyata gitu. Seperti apa sih sistemnya untuk mengatur keuangannya gitu, modal apa yang diperlukan? Oke, ada beberapa cara yang mesti kita bahas ya. Syarifah mau yang mana dulu nih? Kenapa orang perlu investasi properti atau cara berinvestasi propertinya? Kita mulai dari kenapa perlu dulu ya. Ada 4 nih kenapa perlu: untuk rumah tinggal, untuk disewakan kayak ceritanya Christian tadi, atau misalnya untuk bisnis yang berbasis properti, bahkan yang terakhir itu dijual demi dapat capital gain-nya seperti cerita tentang ruko tadi. Ini alasan orang berinvestasi di properti. Maka untuk bisa melakukan ini, aku tuh percaya orang itu ada struktur rezekinya masing-masing. Struktur rezeki itu gini, ada orang yang gajian tetap, nggak gede-gede amat, tapi rutin dan dijamin ada terus setiap bulan. Jadi karyawan, jadi aparatur sipil negara, gitu kan pekerjaannya, penghasilan mungkin nggak gede-gede amat, tapi ada terus rutin gitu. Atau orang yang pekerjaannya satu kali job gede banget, tapi bulan depan belum tentu ada loh. Nah itu struktur rezeki, dan aku yakin semua orang tuh udah ada garis jalannya masing-masing. Sehingga pada saat kita mau melakukan investasi properti, cara melakukannya itu nggak bisa sama. Cara beli itu macam-macam. Ada yang beli langsung cash semuanya karena dapat satu job, udah punya uang buat makan 3 bulan ke depan. Bulan depan belum tentu ada gaji, tapi satu job ini dibeliin ruko deh, misalnya gitu. Atau ada yang berhasil dapat jodoh nih, ketemu pengembang yang terima program cash bertahap untuk 2 tahun. Atau dia memang punya orang tua yang siap ngasih pinjaman tanpa bunga. Ada yang kayak gitu rezekinya. Jangan dengki kalau lihat yang kayak gitu, dimanfaatin fasilitasnya. Dan yang terakhir, kebanyakan orang harus menggunakan KPR. Maka kalau nih banyak anak-anak muda, kita nggak cuma ngomong milenial, milenial umurnya udah 40 loh. Yang Gen Z bahkan sekalipun, teman-teman yang detikers yang usianya di bawah 30 dan terpikir aku juga pengen nih punya properti. Beli properti itu sering dianggap menakutkan karena komitmen yang sangat besar yang harus disiapkan. Aku selalu bilang kalau belinya mau ditunda nggak apa-apa, tapi jangan sampai menunda mengumpulkan DP-nya. Jadi sebetulnya langkah pertama yang harus dilakukan kalau pengen punya properti harus disengajain. Disengajain dengan cara aku nabung deh, aku simpen deh, punya target deh dalam 2 tahun punya DP berapa. Supaya begitu udah ada DP, ketika ketemu pengembang yang lagi bangun rumah bagus, kita tuh nyambung. Karena banyak orang ketemu sama pengembang tapi nggak punya uang, nggak sanggup dia untuk bisa mulai berinvestasi gitu. Oke, nah mungkin bisa dikasih juga nih Mbak tips-tipsnya gitu ya untuk mengumpulkan DP, karena ini kan kayaknya jadi problem utamanya nih ya untuk teman-teman ya mungkin gajinya bulanan gitu kan, gimana nih cara mengatur keuangannya nih dari per bulan berapa yang bisa untuk dikumpulkan untuk membayar DP. Nah ini kira-kira seperti apa sih Mbak, apa yang harus dilakukan? Apakah saat ini lagi pas juga nih kan, lagi pandemi, kita juga mengurangi trip-trip gitu kan, biaya-biaya perjalanan, kurangin juga nongkrong-nongkrong di kafe, beli kopi tiap hari juga kan udah mulai berkurang tuh ya. Mungkin ini juga bisa nih jadi tips nih untuk teman-teman dari keuangannya bisa diatur untuk hal seperti itu. Aduh sebentar. Jadi yang harus kita lakukan adalah fokus. Pandemi ini kan menyebabkan ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita lakukan. Misalnya kita jadi nggak bisa liburan sering-sering. Mungkin ada yang liburan mungkin cuman setahun sekali, 2 kali dalam setahun. Bahkan ada yang 3-4 kali dalam setahun. Nah kalau udah seperti itu saat pandemi kita berhenti dong liburannya. Aku sebenarnya punya challenge nih buat detiker semuanya nih. Kalian nggak liburan gara-gara pandemi, duit liburannya pergi kemana sekarang? Jadi
ayo kita manfaatkan supaya ada nih memori bagusnya sepanjang 2020 bahwa hey, ternyata nggak liburan tapi aku bisa mengumpulkan jadi DP rumah gitu. Oke, jadi tadi ya dari pos-pos pengeluaran yang biasanya buat have fun gitu kan, karena lagi pandemi seperti ini juga artinya harus ditahan, bisa buat mengumpulkan DP rumah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari Mbak Likwina sendiri, seperti apa sih tanggapannya terkait dengan pengalaman nih ya, pengalaman dari Mbak Likwina sendiri untuk investasi properti? Benefit apa aja sih sebenarnya bakal kita dapatkan dari investasi properti? Aku udah ngerasain investasi properti beberapa kali. Belum sampai punya villa kayak Christian gitu ya, tapi yang aku lakukan itu pertama kali punya properti adalah saat punya rumah pertama sebagai pengantin baru gitu, baru punya anak 1 gitu ya. Waktu itu akhirnya memberanikan diri dan memang waktu itu mengumpulkan DP-nya tuh benar-benar dari THR, dari bonus kayak gitu caranya, supaya terjadi nih beli rumahnya. Jadi ada kayak aha moment harus punya properti sendiri. Begitu anak jadi udah 3, rumahnya nggak muat lagi, akhirnya kami memutuskan beli rumah kedua. Dan waktu itu juga akhirnya nih kata kunci yang menurut aku penting banget, diupayakan, disengajain rumah pertama dijual supaya kita bisa beli rumah yang kedua. Dan satu lagi aku punya apartemen yang bisa disewakan, dan tipsnya nih menurut aku adalah perhatikan pengembangnya, karena aku punya banyak cerita teman-teman yang ada masalah sama surat-suratnya. Jadi investasi properti itu bukan berarti tanpa resiko ya. Investasi properti juga ada resikonya. Yang menurut aku paling urgent untuk kita periksa adalah surat-surat legalnya. Oke, jadi tadi harus lihat juga begitu kan, selain propertinya tapi juga pengembangnya juga seperti apa ke depannya. Nah kemudian Mbak Likwina, kemudian seperti apa sih, tadi kan sudah dibilang bahwa ini penting begitu kan untuk investasi properti juga. Tapi kan tadi juga sudah disebutkan orang itu mindsetnya investasi properti itu besar dan mahal modalnya. Nah sampai tadi kan udah dikasih tahu ya gimana sih caranya bisa mulai dari disisihin gitu kan setiap bulannya. Tapi biar untuk kita benar-benar berani gitu, apa sih sebenarnya yang harus ada di mindset kita? Mindset yang paling penting adalah kita punya tujuan finansial. Jadi tujuan finansial tuh gini, ketika udah ada fokusnya, ada tujuannya, kita akan tahu bahwa oh kita punya target berapa. Punya target rumah 500 juta berarti mesti mengumpulkan DP 100 juta, 200 juta. Dan kerasa mungkin sekarang selama pandemi kan harus di rumah aja, jadi tahu kan apa yang kurang di rumah. Ini kenapa tiba-tiba ada dok ya, nanti aku suruh berhenti dulu nih, ada tukang di ruang sebelah. Tapi jadi kebayangkan tinggal di rumah aja, bahkan untuk kerja aja tetangga sebelah dok aku mulai terganggu nih gitu kan. Jadi ini yang kita mesti nyiapin ketika mau punya properti itu, jelas fokusnya dan tadi target tujuan itu bisa kita ukur sebetulnya. Satu yang menurut aku harus disiapkan adalah pada saat kita punya niat yang jelas, tujuan yang jelas, mau punya properti pertama, maka kita akan ngukur angkanya, targetnya berapa. Dan gini loh, punya properti itu dilakukan saat sudah siap, dan secara finansial siap itu bisa dilakukan. Artinya bisa diukur, bisa dihitung. Oh ternyata targetnya 100 juta, oh ternyata targetnya 200 juta, oh ternyata dengan penghasilan sekian aku bisa ngitung dalam berapa bulan ke depan, dalam berapa tahun ke depan bisa terkumpul angkanya berapa. Dan ini sudah dilakukan oleh banyak orang, sehingga menurutku ketika Detikers masih muda-muda, jangan kecil hati dan patah semangat ketika merasa gak kekejar tuh angkanya. Hitung deh, kekejar loh. Tapi ya itu harus niat dulu, dan artinya ada hal-hal yang mesti kita kesampingkan dulu, kita jadikan prioritas yang lebih rendah kalau memang ingin uangnya nyampe buat jadi DP properti yang pertama. Oke, artinya sebenarnya memang harus pinter-pinter kita gitu ya, ngatur gimana caranya diusahain deh gitu kan, dan benar-benar harus niat banget gitu ya supaya bisa kekejar gitu untuk yang ditakutin selama ini terkait DP-nya lah, terus deh gitu cara memilihnya lah, kita memang harus lebih pintar-pintar lagi melihat peluang begitu ya. Mbak Likwina, thank you banget untuk penjelasannya tadi, sangat luar biasa. Semoga Detikers juga bisa semakin terbuka ya untuk wawasannya nih mengenai investasi, dan dimohon untuk tetap stay tune di sini ya Mbak Likwina, karena kita masih akan
ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman, ada Q&A juga nanti. Tapi sebelumnya tadi juga sudah saya summary dikit, sudah saya berikan kesimpulan sedikit ya dari hasil obrolan saya dengan Mbak Likwina, di mana tadi sudah disebutkan bahwa yang penting adalah bagaimana cara kita mengatur keuangan kita supaya akhirnya juga bisa nih ya tercapai cita-cita kita untuk melakukan investasi di bidang properti. Dan apalagi sebetulnya properti ini juga adalah investasi untuk jangka panjang yang bagus banget. Tadi kan udah disebutin ya, kalau misalnya harganya nggak akan pernah turun, lagi pandemi pun juga nggak akan pernah turun gitu kan, apalagi untuk jangka panjang pasti harganya ini juga akan terus naik. Dan tadi juga sudah ada beberapa cerita terkait dengan investasi properti. Tapi sebelum kita melanjutkan obrolan kita yang semakin menarik ya pastinya, saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman Detikers bahwa kalian juga masih bisa mengikuti kuis dengan tema My Invest Plan, di mana Detikers ini juga harus menceritakan mengenai investasi apa nih yang pengen dimiliki di masa depan. Jadi ngayal-ngayal dikit juga nggak apa-apa ya, mau investasi rumah 10 boleh, pokoknya nanti ceritain aja ke kita semua di sini seperti apa. Dan caranya adalah gampang banget, tinggal menceritakan rencana investasinya dengan mengklik banner yang ada di microsite detik.id /cerdas strip berinvestasi, dan total nanti akan ada 13 cerita terpilih yang akan mendapatkan 1 unit sepeda Polygon MTB Xtrada, 1 unit robotik vacuum cleaner, 1 unit air fryer, voucher masing-masing Rp500.000 untuk 10 orang pemenang. Dan ada juga hadiah uang tunai senilai Rp1 juta untuk masing-masing 4 orang penanya terpilih. Dan seluruhnya akan diumumkan pada akhir acara nanti. Jadi stay tune terus sama kita di sini, ikutin terus acaranya karena ini masih seru banget dan masih banyak banget nih yang bisa dibahas. Oke, sebelum kita beralih ke narasumber berikutnya, kita balik lagi ke Mas Christian dulu ya di sini. Mas Christian, halo. Nah, tadi kan kita udah dijelasin ya sedikit nih sama Mbak Likwina seperti apa sih gitu kan mengatur keuangan untuk memulai investasi gitu kan di bidang properti. Nah, tapi kalau misalnya dulu bisa diceritain nggak sih Mas Tian, ini awal mulanya ini ya mencari properti yang kira-kira cocok itu dari mana sih Mas? Apakah lihat-lihat bannernya, lihat promosinya seperti apa? Jadi waktu pertama kali banget yang tadi aku cerita, properti yang aku beli adalah itu ruko. Dan aku dulu diinfo sama saudara aku juga gitu ya, mereka udah pengalaman gitu ya, bahwa mereka juga start suksesnya itu dari ruko. Bahwa oh ini apa namanya ada nih dijual di sini, terus aku mikir kayak di mana ini, di pinggiran Jakarta, kenapa nggak di Jakarta aja ya? Pertama harganya pasti udah beda gitu ya. Dan dari situ aku coba lihat brosur-brosurnya, aku lihat gitu, dan pengembangnya waktu itu adalah pengembangan cukup baik, punya nama juga. Dan dari situ aku memberanikan diri. Persis tadi Mbak Likwina bilang bahwa kalau kita kebanyakan mikir panjang ini, emang harus dipikirin tentunya gitu ya, jangan nggak mikir juga. Tapi emang harus nekat gitu, harus berani, yaudah deh, pecahin telur, langsung kita taruh duit di situ, kita DP-in, terus kemudian waktu itu pembayarannya bertahap, sesuai dengan progres gitu ya, ketika udah jadi sekian, kita turunin duitnya sekian, sampai rukonya jadi. Dan dari situ aku lihat bahwa ini kok daerahnya rukonya udah jadi, tapi jalanan-jalanannya belum mateng nih, gitu kan. Di sekitar-sekitarnya masih belum ada apa-apa. Waduh, ini gimana nih? Kan kita mikir maunya cepet-cepet gitu kan. Mau cepet-cepet disewain ke orang kek, atau gimana. Tapi dari situ aku belajar, emang yang namanya investasi properti itu harus ada waktunya. Waktu untuk menunggu, untuk berbuahnya, supaya semakin mateng, buahnya semakin banyak. Dan aku sih sebenarnya nggak lama, kalau dihitungan investasi properti itu nggak lama, waktu 2 tahun aku tunggu sampai semua infrastruktur jadi, dan akhirnya aku coba pasarin lagi gitu ya, itu ruko aku biarin kosong, aku pasarin lagi, dan ketika aku pasarin langsung pada ngantri mau beli gitu. Jadi aku pikir bahwa emang pasti selalu ada marketnya, ketika kita mau jual properti baru atau properti second atau apapun itu, pasti akan ada marketnya, dan harganya itu udah pasti akan di atas harga kita beli gitu ya. Balik lagi tergantung lokasi, tergantung barangnya apa. Jadi kurang lebih aku sih gitu. Dan untuk berikutnya, ketika aku beli rumah tinggal, aku biasanya ya denger ya dari, kalau jalan ke mall kan sering tuh ada kayak stand kecil, kadang sering ditawarin, dikasih brosur. Biasa aku ambil, aku lihat-lihat, aku ceki, aku cek harga, aku lihat pengembangnya gitu. Kebetulan aku juga paham mengenai rumah dan segala macam, jadi aku lihat bahwa ya rumahnya harus bagus,
harus emang sesuai dengan market yang kebanyakan. Dalam artian ya nggak usah yang terlalu aneh-aneh banget. Takutnya kalau terlalu unik, terlalu apa, jualnya agak susah. Tapi kalau rumah-rumah yang biasa, yang emang banyak orang yang suka, banyak orang yang minat tuh biasanya cepet laku. Oke, dan sebenarnya ada tipsnya juga ya, caranya di sunrise location ya Mas Tian ya? Ya, betul. Betul. Nah oke, tadi kalau misalnya bisa saya rangkum sedikit begitu ya, tadi omongan dari dua narasumber yang pertama ini disebutkan bahwa yang penting adalah pertama kita juga sudah harus berniat dulu nih ya untuk investasi properti, kemudian juga bisa diatur dari segi keuangannya juga, dicari juga properti apa yang kira-kira cocok sesuai dengan profil resiko kita gitu kan. Tadi kayak Mas Christian juga menyebutkan bahwa sebetulnya rumah tinggal ini juga menarik banget nih, bisa banget gitu kan, karena marketnya juga pasti kedepannya ini juga masih akan selalu banyak gitu yang tertarik untuk memiliki rumah tinggal, ataupun juga pasti sangat dibutuhkan, apalagi harganya juga tidak akan pernah turun, lagi pandemi gini juga harganya juga masih naik terus gitu kan. Nah oke, langsung aja kalau tadi disebutin kan kalau Mas Tian ini dia cari tahu sendiri semua kan, tanya-tanya ke saudara lah terkait untuk mencari properti yang mana nih kira-kira yang pas gitu kan. Kalau di acara virtual talk ini kamu nggak usah susah-susah lagi ya untuk para detikers, karena di sini kita akan langsung ngobrol sama ahlinya di bidang properti. Kita bisa langsung tanya-tanya juga langsung. Di sini kita akan ngobrol bersama narasumber kita selanjutnya, ada Bapak Albert Luhur, Eksekutif Director dari PT Summarecon Agung Tbk. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Safitra. Ya, selamat siang detiker semuanya. Selamat siang. Oke, Pak Albert, ini sehat ya Pak ya, kondisinya seperti ini ya Pak ya? Ya, sehat selalu. Oke, sehat selalu. Oke Pak, tadi kan kita sudah ngobrol nih ya terkait dengan teman-teman mungkin banyak yang pengen banget punya investasi properti tapi nggak tahu gimana caranya gitu kan, atau nggak tahu properti apa nih yang kira-kira pas gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari Pak Albert sendiri nih ya, sebagai orang yang bergelut di bidang properti udah lama juga pastinya ya, sebetulnya seperti apa sih Pak, bisa diceritain nggak untuk minat masyarakat terhadap dengan kepemilikan properti sendiri saat ini seperti apa? Ya, justru kalau kita lihat dengan adanya pandemik ini sekarang ini, justru minat terhadap rumah ini semakin tinggi. Ya, tadinya mungkin kita ini kalau sehari-hari ini kan banyak mobilisasi ya, kemana, ke kantor, ke mall, ke kafe dan segalanya. Nah, kondisi pandemik yang hampir udah 9 bulan ini kita banyakkan di rumah. Nah, akhirnya kita mulai sadar, ternyata rumah kita yang sekarang saya tinggalin ada sisi-sisi yang tidak terlalu nyaman. Misalnya contoh mau work from home, nah banyak gangguan, atau kadang-kadang ya misalnya saya dengan anak-anak saya bareng-barengan satu mau sekolah, satu saya mau work from home. Nah ini ruangannya rebutan, gimana nih? Nah banyak hal. Terus mungkin juga furniture-nya ketika mau work from home, backgroundnya kurang bagus dan segalanya. Makanya mungkin bisa dilihat juga sekarang ini toko-toko furniture di mana-mana ini, malah saya lihat ada sampai toko furniture mau masuk aja ngantri orang-orang, karena ya saking minatnya, dalam arti pertama renovasi rumah, dan kedua juga membutuhkan rumah yang lebih nyaman. Dan membutuhkan rumah ini juga sekarang ini masyarakat Indonesia itu tidak hanya melihat rumahnya sendiri, tapi lingkungan daripada perumahannya itu juga. Ya apakah dulu itu mungkin selalu kalau mikir rumah ya dalam rumahnya, tapi karena sekarang ini, karena kita 9 bulan di dalam rumah, ini kan frustrasi juga. Akhirnya kan pengen jalan pagi, naik sepeda, tapi di depan rumahnya atau kompleknya tidak nyaman, atau bahaya, dan berbagai hal. Nah, jadi makanya sekarang masyarakat semakin aware, semakin merasa pentingnya satu hunian yang proper. Ya. Oke, artinya selagi pandemi justru karena lagi banyak di rumah aja, work from home, school from home, semuanya dari rumah aja, jadi sadar begitu ya Pak ya, betapa pentingnya punya rumah yang nyaman ya Pak Albert ya. Nah tapi kalau kita lihat di sini kan sebetulnya banyak nih apa yang pengen beli rumah tapi sebetulnya masih takut begitu kan, ataupun juga belum paham nih sebetulnya gimana sih cara memilih properti ideal, apalagi di saat pandemi seperti ini. Jadi bisa dibeberkan gak sih Pak kira-kira nih seperti apa properti yang ideal itu, dan juga tips konkretnya nih Pak seperti apa dalam memilih properti. Oke, mungkin saya ada share slide juga ya di sini ya, biar supaya teman-teman detikers ini lebih bisa tahu. Memang seperti tadi Mas Christian sampaikan bahwa memang membeli properti ini
punya tips, tidak asal, karena ini kan sesuatu yang seperti Bu Luina juga bilang bahwa ini adalah pembelian yang besar, big purchase. Jadi kita tidak bisa asal main beli. Jadi harus kita mempunyai satu tips supaya nanti beli ini tidak salah dan mungkin bisa seperti Mas Christian, untungnya berkali-kali lipat nih. Ya. Oke, mungkin pertama seperti Mas Christian sampaikan, saya sangat-sangat setuju adalah lokasi. Ya. Jadi coba next slide kita lihat, ini adalah lokasi. Jadi memang lokasi ini sangat-sangat penting. Pertama adalah mungkin slide-nya bisa next. Oke, kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, ini belum nongol, tapi nanti kita sambil ngobrol aja Pak, nanti slide-nya akan muncul ya. Ya, jadi pertama kalau dari segi lokasi sendiri kita harus ada akses yang mudah. Jadi lokasi ini yang tadi Mas Christian sampaikan, bagaimana sih sebetulnya lokasi yang bagus? Kan mungkin The Tickers nanya lokasi yang bagus kayak apa? Jadi lokasi yang bagus itu harus mempunyai akses yang mudah. Misalnya dekat dengan tol, dengan jalan arteri. Jadi boleh aja misalnya rumah itu di tengah kota, tapi mau menuju ke rumah ini sulit banget gitu. Mendingan tinggalnya jauhan dikit, tapi aksesnya bagus. Itu yang dinamakan lokasi bagus. Terus kedua tentu saja dengan transportasi yang mudah, misalnya rumah ini dekat dengan stasiun kereta api, terminal, apalagi sekarang ini kan di Jabotabek ya kita sudah ada MRT, ada LRT, dan sebentar lagi ada kereta api cepat. Nah tentu saja ketiga adalah lokasi ini harus dikelilingin dengan berbagai fasilitas umum, jadi seperti sekolah, rumah sakit, supermarket, perbankan, dan lain-lain. Jadi perumahan kita ini jangan istilahnya lokasi bagus tapi mau ke ATM aja sendiri mungkin mesti setengah jam atau terlalu jauh. Nah akhirnya itu tidak dianggap lokasi yang bagus. Next, kedua slide-nya. Nah kedua, kalau misalnya membeli satu hunian, apalagi kalau sekarang ini kan kita banyak berbicara dengan township ya. Township itu adalah satu kawasan yang dibangun oleh satu developer. Jadi kalau di sawah memang banyak sekali yang menawarkan konsep-konsep namanya township atau kawasan. Nah, yang harus selalu diperhatikan oleh The Tickers ketika membeli township ini adalah memang harus melihat infrastrukturnya ini harus tertata dengan baik. Jadi jalannya masuknya ini lebar, ya jangan nanti di dalam kompleks sendiri malah macet, ya kan. Nah, terus kedua, karena Jabotabek ini selalu terancam dengan hujan yang sangat-sangat deras di awal tahun, jadi harus dilihat sistem tata airnya ini bagus atau tidak. Nah, ketiga, seperti Mas Christian juga sampaikan, mengenai fasilitas-fasilitas komersial, kayak ruko, segala itu rame nggak? Nah, keempat, kita di Indonesia juga harus perhatiin keamanannya, di saat daerah situ tuh rawan atau tidak. Nah, kelima, ini juga kadang-kadang jarang diperhatikan adalah di satu kawasan ini, biasanya seperti kami yang di Sumarekon ini kita mempunyai namanya town management, jadi satu manajemen yang mengurus kota ini. Jadi kadang-kadang kota ini boleh dibangun keren, tapi yang ngelolanya tidak ada. Akhirnya kawasan ini sangat-sangat cepat menjadi kumuh ya kita bilang. Nah keenam ini yang paling penting saat ini. Seperti sekarang kita ini semua kan virtual ya, jadi boleh aja rumahnya keren, tapi internetnya ya istilahnya pelan gitu. Jadi kita perlu teknologi. Jadi sekarang ini banyak juga kawasan-kawasan perumahan ini sudah menginvest dalam segi teknologi supaya internet speed-nya itu menjadi cepat. Oke, next. Nah, tips ketiga kita adalah developer. Nah, developer ini seperti Mas Christian juga sampaikan, saya sangat-sangat setuju. Di Indonesia ini kita harus sangat penting melihat track record daripada developer. Banyak sekali saya ketemu konsumen ataupun saya ngobrol, kadang-kadang beli properti itu yang penting harga katanya. Tapi kalau di Indonesia mungkin sulit, karena kenapa? Karena kita di Indonesia ini ketika membeli properti, seperti tadi Mas Christian cerita membeli ruko, dia melihat dari brosur saja, dia belum lihat fisiknya kayak apa. Nah, tapi ketika nanti setelah terima unitnya itu, kadang-kadang barang itu berbeda dengan apa yang ditawarkan di awal. Dan memang hukum daripada Indonesia ini masih sangat-sangat lemah untuk melindungi konsumen. Jadi untuk sebagai satu konsumen, kita harus melihat track record daripada satu developer ini. Nah, project-project developer ini selama ini bertahun-tahun ini bagaimana? Pernah nggak dia gagal janji kepada konsumen?
Nah, tadi juga Bu Luina juga bilang surat-suratnya. Kadang-kadang kita beli properti sudah dapat fisiknya, tapi suratnya kagak ada sampai bertahun-tahun. Jadi ketika kita mau jual beli, mau agunin ke bank, itu tidak bisa juga. Jadi ini hal-hal ini memang namanya beli properti ini, ketika itu harus melakukan PR, harus melihat apa-apa aja. Dan kedua adalah kualitas daripada bangunannya. Karena kita menginvest satu uang yang sangat-sangat besar, kita juga nggak mau dong ketika terima rumah ini ternyata rumahnya bocor, rumahnya retak-retak. Jadi kita juga harus mengecek selama ini track record daripada developer ini bagaimana. Dan ketiga yang paling penting adalah serah terima tepat waktu. Karena ini kadang-kadang suka diabaikan. Oh, beli nanti pasti jadi deh. Nah, tapi kalau jadinya kita dijanji 2 tahun, tapi jadinya 5 tahun. Nah, ini bagaimana? Duit-duit kita yang sudah kita investasikan nih akan menjadi istilahnya rugi ya, karena rugi di bunga, kita mau tadi sewain juga nggak bisa disewain, berbagai macam hal. Oke, coba next lagi. Keempat, kita melihat adalah di fasilitas, fasilitas daripada kawasan sendiri. Tadi saya cerita bahwa sekarang ini karena kita banyak work from home, jadi banyak pembeli properti ini sekarang melihat fasilitas di dalam klaster tersebut atau di fasilitas dalam kawasan tersebut. Jadi sekarang ini banyak sekali orang tidak hanya membeli rumah, tapi mereka melihat rumah-rumah ini harus mempunyai berbagai fasilitas seperti ada clubhouse, ada kolam renang, ada jogging track, dan berbagai fasilitas. Next slide. Ya, selanjutnya adalah desain rumah. Sekarang ini seperti kita ini karena banyak work from home, terus kita banyak di rumah. Sekarang ini banyak sekali desain-desain rumah yang kita bilang adaptive home. Jadi ruang-ruangan ini bisa kita manfaatkan. Jadi rumah tidak perlu besar, tapi ruangan-ruangan ini bisa kita multifungsi. Jadi misalnya kamar ini bisa kita gunakan seperti jadi ruang tamu, atau besoknya kalau pas lagi rapat jadi ruang rapat. Jadi ini ruang-ruang atau desain-desain yang adaptif. Jadi sekarang ini juga dengan kondisi pandemik ini, desain daripada rumah-rumah khususnya dari developer juga banyak yang model-model baru yang mensesuaikan dengan kondisi kita yang harus work from home. Oke, Pak Albert, ini detail sekali, komprehensif sekali tadi jawabannya. Tadi yang penting adalah lokasi, konsep kawasan, kemudian juga developernya juga harus yang ternama dan terpercaya. Dan tadi yang penting juga fasilitas dan juga desain rumah gitu kan. Apalagi kalau misalnya desain rumahnya udah bagus, sudah nggak perlu rombak-rombak lagi ya Pak ya. Tinggal masukin barang aja gitu, udah cantik banget, udah betah banget kita pasti akan tinggal di rumah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak Albert, apakah dengan poin-poin yang tadi udah disebutkan gitu, yang udah perfect banget, ini adalah rumah idaman gitu ya Pak Albert, terkait dengan tadi properti ideal, apakah itu semuanya sudah ada sebetulnya Pak di Sumarekon? Ya, kalau Sumarekon ini kita sudah mengembangkan properti atau kita mengembangkan township ya, kita bilang sudah 45 tahun. Jadi Sumarekon tuh mulai dari Kelapa Gading, terus Sumarekon Serpong, terus kita ada si Sumarekon Bekasi, terus kita ada di Sumarekon Bandung, terus kita juga ada di Sumarekon Emerald Kerawang, terus yang terakhir kita juga ada di Makassar, maupun yang terakhir ada Sumarekon Bogor. Nah, hari ini mungkin saya akan cerita sedikit mengenai properti kita yang ada di Sumarekon Emerald Kerawang, salah satu yang terbaru dari Sumarekon. Oke. Ya, jadi boleh ceritakan Pak, ini kira-kira seperti apa sih konsepnya dari Sumarekon Emerald Karawang ini? Ya, mungkin jadi mengenai tips tadi saya coba sampaikan apa saja yang ada di Sumarekon Emerald Kerawang, menyesuaikan dengan tips-tips seperti yang tadi saya sampaikan maupun dari teman-teman sebelumnya. Jadi contoh misalnya di Sumarekon Emerald Kerawang, kalau kita bicara mengenai lokasi, nah contoh saja Sumarekon Emerald Kerawang ini, kita ini hanya 45 menit dari Jakarta. Nah sekarang ini kan ada Jakarta Cikampek Elevated Toll, ini adalah tol yang baru ya Mbak. Jadi ini tol yang baru, ketika turun di Kerawang Timur, nantinya ini Sumarekon Emerald Kerawang adalah township yang paling depan atau paling dekat dengan exit gerbang Kerawang Timur. Jadi turun dari tol, dari Jakarta Cikampek Elevated Toll ini, exit ke Kerawang Timur, perumahan kita adalah yang paling depan atau yang paling terdepan di Kerawang. Jadi ya tadi saya bilang lokasi ini mempunyai akses tol yang sangat-sangat baik.
Oke, coba next. Strategis begitu ya Pak. Nah, kedua adalah lokasinya sendiri. Nah, di lokasinya Summarecon Emerald Rawang sendiri ini berdekatan dengan berbagai fasilitas. Jadi contoh seperti kita ada Lotte Grosir, ada Indo Grosir, ada rumah sakit, dekat dengan pusat-pusat pemerintahan, pusat kota. Jadi dari Summarecon Emerald Rawang sendiri mau ke berbagai lokasi atau pusat kota di Kerawang ini juga sangat-sangat mudah. Jadi itu lebih ke fasilitas sekitar daripada Summarecon Emerald Rawang. Oke, coba next. Slide-nya next ya. Nah, ketiga, di Summarecon Emerald Rawangnya sendiri juga mempunyai berbagai fasilitas seperti tadi saya sampaikan. Jadi di Summarecon Emerald Rawang ini kita mempunyai namanya Summarecon Mall. Mungkin ya, The Tickers juga sudah pernah mampir di mall-mall kita yang sebelumnya seperti Summarecon Mall Kelapa Gading, Summarecon Mall Serpong maupun Summarecon Mall Bekasi. Betul, ya, semuanya lengkap ya Pak ya. Ya, jadi di Kerawang ini sendiri nanti kita juga akan ada mall, dan selain daripada itu juga ada berbagai food village ya. Food village ini adalah F&B yang besar yang akan bergabung lebih ke misalnya 24 hours drive-thru dan segalanya. Oke, next. Next slide-nya. Oke. Nah, ya. Ini dia infrastruktur. Ya, selain daripada itu ya tadi infrastrukturnya. Jadi dari kawasan yang kita tinggal, kita juga harus memastikan bahwa jalan yang udah dibangun ini bagus tidak. Nah, terus kita kayak contoh di Summarecon Emerald Rawang, kita juga ada sistem pengendalian banjir. Jadi yang di bawahnya ada foto drainage system. Jadi kawasan ini sudah kita, selain daripada infrastruktur yang bagus, kita juga memastikan bahwa kawasan ini aman dari ancaman banjir. Dan yang ketiga yang sebelah kanan ini adalah di kawasan ini kita sudah menginstall namanya fiber optik. Jadi kawasan ini, seluruh kawasan ini sudah kita koneksi atau kita menanam fiber optik, memastikan semua yang huni maupun berbisnis nanti ini mendapat internet speed yang sangat-sangat cepat yang hingga bisa 1 GB per second nantinya. Jadi sudah aman, tidak akan terjadi namanya lelet ya atau lemot. Iya betul-betul. Apalagi penting banget gitu ya Pak, lagi work from home seperti ini juga akses internet tuh penting banget. Oke. Jadi kadang-kadang kan internet ini kalau di Summarecon Emerald Rawang kita boleh milih, ada beberapa provider misalnya ada 4 atau 3, tinggal kita milih, tapi internet backbone-nya itu semua menggunakan internet backbone yang sudah diinstal oleh Summarecon. Jadi speed ini sudah dijamin, hanya mau langganannya provider A atau B atau C gitu. Jadi besoknya kalau A-nya kurang perform mau ganti B sangat-sangat mudah. Tapi kalau sekarang kalau kita mau ganti provider tuh ribet sekali, mesti bongkar dulu, masang lagi dan segalanya. Oke, lebih fleksibel begitu ya Pak ya berarti intinya. Dan yang paling penting adalah kecepatan daripada internetnya sendiri. Oke, boleh next lagi slide-nya. Ya, dan yang penting juga adalah mengenai town management. Jadi satu kawasan ini memang ketika sebelum pandemik mungkin banyak orang mengatakan, oh ya nggak apa-apa, yang penting rumah saya keren, saya mungkin punya security sendiri dan segalanya, tapi lingkungannya tidak terlalu dipentingkan. Nah sekarang ini dengan kondisi pandemik, orang semakin merasa kepentingnya ada satu namanya town management. Jadi kalau contoh di Summarecon Emerald Rawang ini kita mempunyai tim keamanan, bisa dilihat di foto ini, menjaga kawasannya 24 jam, kita juga mempunyai CCTV. Nah kita juga melakukan berbagai protokol untuk memastikan semua warga itu aman, misalnya penyemprotan disinfektan di satu kawasan, terus kita juga misalnya Gojek yang mau masuk ke kawasan kita itu harus cuci tangan dulu, terus paket-paket yang mau masuk ke kawasan di pos ini udah kita disinfektan dulu, baru boleh masuk ke situ dan melakukan berbagai pengecekan safe suhu. Jadi orang-orang yang tinggal di Summarecon Emerald Rawang ini merasa sangat-sangat nyaman gitu loh. Iya. Oke, ini menarik sekali ya Pak ya, berarti memang kenyamanan itu sudah dijamin gitu oleh developernya ya Pak ya? Ya, jadi kita memang pengennya orang ketika kerja sudah capek-capek seharian pulang ke rumah itu jangan dibingungkan atau dipikirkan dengan urusan PR lagi yang di rumah. Jadi kayak contoh tamannya sendiri juga kita siremin.
Nah, terus tadi disinfektan, fogging, segala itu sudah kita lakukan, termasuk sampah-sampah ini semua kita lakukan. Jadi warga itu ketika pulang ke rumah benar-benar dia mempunyai kualitas time untuk enjoy di dalam rumah, tapi jangan diuruskan dengan PR-PR rumah yang lain. Nah, ini semua kita handle. Jadi kalau kita di Sumarekon ini tidak hanya menjual rumah, tapi kita memastikan nantinya ketika konsumen sudah tinggal, dia juga mendapatkan satu fasilitas dan satu kenyamanan ya. Jadi bukan selling house tapi we are selling homes. Intinya jangka panjangnya ini juga terus dipikirkan begitu ya Pak ya, seperti apa sehingga akhirnya masyarakat juga ataupun juga warga yang tinggal di situ juga lebih nyaman begitu ya Pak Albert. Ini menarik sekali. Kemudian mungkin ada poin-poin lagi Pak yang ingin dijelaskan atau sudah cukup? Ya mungkin hari ini mungkin karena akan kita berbicara pasti speakers juga akan bertanya di Sumarekon Emerald Karawang mungkin ada rumah apa sih yang mungkin bisa ditawarkan kepada teman-teman. Nah mungkin hari ini saya minta waktu sedikit, saya akan jelaskan satu produk yang memang kategorinya sangat cocok dengan kondisi khususnya di pandemik ini. Oke, boleh nih Pak ditunjukin ke Detiker semua seperti apa sih produknya? Saya juga penasaran nih Pak Albert. Ya, oke. Mungkin slide-nya. Ya, jadi hari ini kita akan cerita satu produk yang terbaru kita ini namanya Harumi Homes. Ya, ini dari namanya sendiri ini adalah Harumi ini adalah musim semi kalau di Jepang. Jadi ya kalau di musim semi ini kan adalah waktu yang paling indah ya kalau kita ke Jepang ya. Jadi rumah-rumah yang di Sumarekon Emerald Karawang yang di Harumi Homes ini juga nanti suasananya seperti suasana musim semi di Jepang. Menarik banget. Ya, next. Ya, jadi produk kita ini kita bekerja sama dengan Toyota Housing. Ya, Toyota Housing ini dari Jepang. Jadi memang mungkin The Tickers juga mungkin sudah tahu mengenai Sumarekon. Jadi Sumarekon ini kita sudah 45 tahun, memang kita fokus kepada properti dan kita memang komit khususnya kepada quality daripada bangunan ini. Dan Toyota Housing ini mereka membangun satu hunian ya, yang mereka mengambil konsep dari mobil Toyota. Ya, kita sudah tidak asing dengan merek Toyota ya. Mungkin kalau kita di jalanan 8 atau 7 dari 10 mobil yang kita lihat itu kan merek Toyota. Jadi mobil yang paling top lah di Indonesia. Nah, dengan konsep Toyota ini adalah mereka ingin membangun satu rumah yang dengan kualitas seperti mobil. Jadi harganya tidak mahal, tapi kualitasnya top. Dan mudah-mudahan seperti Mas Christian bilang, ketika nanti dijual, resale value-nya juga yang paling bagus. Karena kan kalau mobil Toyota kan begitu ya. Kita kenapa orang Indonesia senang beli mobil Toyota? Karena salah satu resale value-nya yang terbaik ya, yang ada di Indonesia. Oke, next. Nah, ini suasananya, Mbak. Jadi suasana daripada Harumi Homes ini suasananya ya kalau kita lihat tidak seperti ada di Indonesia, tapi suasananya seperti mungkin ada di Jepang. Iya, ini Japanese Garden ya Pak ya, udah kelihatan nih. Tapi saya boleh tebak juga nih ya Pak ya, pasti ini rumahnya juga ala-ala smart home Jepang ini Pak kayaknya ya. Ya, yang paling penting adalah kita memang tujuan daripada Harumi Home ini adalah memberikan satu hunian berkualitas kepada penghuninya sendiri. Jadi kita ingin memberikan quality homes ya. Ya seperti mobil Toyotanya sendiri. Ya. Oke. Coba next. Jadi di dalam klasternya sendiri di Harumi Homes ini ada clubhouse premium. Jadi rumahnya di dalam satu komplek ini ada satu clubhouse ini eksklusif. Jadi orang dari luar tidak boleh gunakan, hanya boleh digunakan penghuni yang tinggal di Harumi Homes. Jadi mempunyai satu clubhouse. Coba next, saya kasih lihat interiornya. Dan fasilitasnya juga Pak, mungkin bisa dijelasin nih ada apa aja nih di Premium Clubhouse. Mungkin next. Jadi di dalam clubhouse-nya sendiri, sebelumnya lagi Mbak. Sorry. Oke. Ya, nah jadi di dalam clubhouse ini ada kolam renang, ada tempat berkumpul, istilahnya untuk pesta. Jadi ada namanya clubhouse. Terus kita juga ada namanya children playground. Nah, terus yang menarik ini karena kita bekerja sama dengan Toyota Housing, nah di mana Toyota sendiri ini kan lagi mendevelop electric car ya, mobil-mobil
dengan listrik. Jadi nanti di clubhouse-nya sendiri kita mempunyai charging mesin atau charging untuk mobil-mobil elektrik. Jadi ketika kita mempunyai mobil elektrik, kalau tinggal di Sumarekon Emerald Kerawang di Harumi Homes ini bisa ngecas mobilnya di clubhouse-nya tersebut. Keren banget Pak, ini artinya juga sudah untuk jangka panjang banget ya, udah dipertimbangkan kebutuhan masyarakat, apa aja kebutuhan para penghuninya ke depannya seperti apa ya Pak? Iya, memang. Oke. Lagi. Nah, tentu saja selain daripada desain daripada rumahnya sendiri, clubhouse-nya ini kita juga tentang landscape-nya sendiri. Mungkin bisa next presentasinya. Ya, nah, Mbak, jadi kita bisa lihat bahwa di suasana tadi ini sangat suasana Japanese. Nah, nanti di jalannya sendiri di masing-masing komplek itu ada tanaman yang berwarna-warni. Jadi ada yang tanaman warna pink, ada yang warna kuning dan berbagai. Jadi ketika nanti berbunga ini ya miriplah seperti musim semi yang ada di Jepangnya sendiri. Iya. Coba next lagi. Ya, nah kalau dari segi rumah desainnya sendiri, rumah di Sumarekon Emerald Kerawang ini rumahnya tidak besar, Mbak. Jadi ini memang kita mengadaptif dengan situasi sekarang ya. Jadi rumah-rumah ini mempunyai ceiling yang tinggi, jendelanya yang lebar-lebar. Jadi untuk mendapatkan cahaya matahari yang masuk, termasuk sirkulasi udara. Jadi dan di rumah ini menarik adalah di depan rumah juga punya taman, di belakang pada rumahnya sendiri juga punya taman. Jadi memang rumah-rumah ini yang kita sudah pikirkan dengan kondisi pandemik ini, orang tinggal ini menjadi sangat-sangat nyaman. Refresh gitu ya Pak, kalau kita lihat dia compact tapi banyak jendelanya, jadi sirkulasi udara juga, pemandangan keluar juga kelihatan gitu, jadi lebih nyaman ya kalau di dalam rumahnya. Kalau luasnya sendiri boleh tahu Pak Albert ini berapa? Gimana? Sorry? Kalau untuk luasnya sendiri boleh tahu Pak? Ya, kita ada yang tipe lebar 5,5 kali 10, ada 6,5 kali 10, terus ada yang lebar yang terbesar ada 7 kali 10. Jadi di Harumi Homes ini ada dua tipe rumah, ada tipe yang 1 lantai dan ada yang tipe 2 lantai. Mungkin coba next lagi slide-nya sendiri. Ini tipe yang ini adalah tipe yang 2 lantai. Nah, slide selanjutnya adalah yang ini kamar masternya. Jadi biarpun rumah itu hanya 7 kali 10, tapi karena layoutnya yang begitu kita mikirin, ini kamar-kamarnya besar nih, Mbak. Jadi kayak ini yang sini adalah kamar master, nah yang satu lagi adalah kamar tidur di bawah. Jadi karena memang kalau di Jepang mereka itu sangat memikirkan detail. Jadi setiap ruangan ini bukan hanya asal ada ruangan, tapi taruh ranjangnya di mana, lemarinya. Jadi detail-detail itu yang sangat-sangat kita pikirin. Contoh kita coba aja beli produk Jepang gitu. Pasti merasa kok detail banget ya dipikirin. Kadang-kadang kita beli payung aja beda ya kualitasnya. Pikirin semua detail-detailnya gitu loh. Kalau Jepang itu memang selalu begitu, memikirkan semua fungsional dari orang yang menggunakannya. Mereka selalu memikirkan nanti yang gunain rumah ini nyaman tidak. Nah, itulah semua hal yang kita pikirkan di Harumi Homes ini. Coba next lagi. Dari slide. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Ini contoh di rumah 1 lantai ini juga menarik, Mbak. Jadi misalnya rumah ini 1 lantai, tapi dia mempunyai lantai mesanin. Nah, jadi nanti yang tinggal di situ bisa naik ke mesanin, bisa namanya work from home, mau belajar, mau meeting, ya supaya tidak terlalu terganggu. Kadang-kadang kan kita punya rumah kecil ya, misalnya 1 lantai kan sempit, mau ngapa-ngapain nih kayak istilahnya ketemu lagi gitu. Tapi kalau di sini ya karena ada mesanin dan rumah 1 lantai tapi tinggi ceilingnya sampai 6,5 meter. Wow, berarti sampai 4 meter, tapi ruangan mesaninnya sendiri ada 6,5 meter. Ya. Oke, next. Jadi karena ceilingnya juga tinggi, kesannya juga lebih spacey gitu ya Pak ya? Iya, nah salah satu kualitas daripada Harumi Homes ini adalah yang tadi kita bilang, kita membawa namanya Japanese Quality Home. Nah, contohnya sendiri adalah dari gentengnya sendiri. Ini adalah teknologi dari Jepang. Misalnya kalau di Indonesia kan kita karena sering musim hujan dan segala, kalau lagi musim hujan nih, kita deg-degannya 2 nih, Mbak. Deg-degan air dari bawah sama air dari atas kan. Kadang-kadang nggak banjir, tapi dari atas bocor. Nah, kalau di sini kita sudah mikirkan menggunakan atap 3 lapis. Jadi ada
lapis genteng, ada lapis aspal, ada lapis GRC, baru kita menggunakan rangka baja dari Jepang yang mereknya Kakefu. Jadi di sini kita menggaransi bahwa atap dari rumah ini tidak akan bocor. Jadi ini adalah sesuatu yang memang, dan kadang kalau dari Jepang ketika mereka mau membangun rumah di Indonesia, mereka mensurvei juga, oh apa sih sebenarnya problem-problem yang dihadapin oleh konsumen-konsumen kita. Nah, ketika beli rumah problemnya apa? Nah, salah satu yang menjadi problem terbesar adalah bocor. Makanya di sini kita menjamin bahwa rumah ini tidak akan ada namanya bocor selama 2 tahun. Ini menarik banget ya, Japanese home quality ini menjadi salah satu strength-nya gitu ya Pak, kalau kita bandingkan dengan mungkin perumahan-perumahan lainnya gitu, karena nggak banyak, bahkan mungkin ini Summarecon juga satu-satunya gitu yang akhirnya mengangkat tema Jepang dengan kualitas Jepang, dengan desainnya juga yang compact tapi yang segala sesuatunya dipikirkan gitu, jadi smart house gitu ya Pak ya. Ya, karena kita bukan hanya, kadang-kadang kan kita cerita kalau beli sesuatu tadi rumah itu cantik tapi isinya ini yang sekarang kalau kita bicara karena kita bekerja sama dengan Toyota, ya kita memang ingin memberikan satu kualitas yang memang sangat-sangat nyaman. Jadi memang kalau dari Toyotanya sendiri, nanti mungkin Mr. Shibata akan cerita, mereka memang ke Indonesia ini ingin memberikan satu namanya quality living atau memberikan satu hunian yang lebih nyaman lagi untuk masyarakat di Indonesia. Oke. Nah Pak, ini mungkin pertanyaan juga ya untuk teman-teman semua detikers yang menyaksikan, tadi kan udah ngelihat ya bagus banget nih, mungkin udah banyak yang aduh pengen deh gitu kan, tapi pasti yang ditanyain pertama adalah terkait dengan harga nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, kira-kira berapa sih harga yang ditawarkan dari unit properti yang ditawarkan oleh Harumi Homes, dan apakah ada juga nih Pak kemudahan-kemudahan atau penawaran khusus untuk teman-teman detikers di sini semua? Oke. Mungkin jadi harganya ini memang sangat-sangat menarik nih. Jadi harga kita mulai dari 535 juta. Mungkin ada slide-nya biar lebih jelas. Jadi saat ini karena kita ini akan melakukan launching perdana kita, di mana saat ini kan kalau kita bilang biasanya kalau launching itu atau perdana itu kan harga perdana ya Mbak. Ya kan? Tapi saat ini harga 2P kita bilang. Apa yang dimaksud 2P? Pertama, harga Harumi ini adalah harga perdana, yang kedua adalah harga pandemik, ya kan? Jadi harga ini bukan hanya spesial lagi, tapi spesial pakai telur dadar mungkin ya. Jadi harga double pay nih. Jadi makanya rumah yang berkualitas Jepang dengan harga mulai dengan 535 juta. Dan untuk launching sendiri kita akan memberikan AC di setiap ruangan. Nah, mungkin next lagi slide ini mungkin orang akan bertanya cara bayarnya bagaimana. Jadi kita mempunyai, memang tadi membeli properti ini kan mempunyai tantangan terberat adalah DP. Jadi kalau di Summarecon Emerald Rawang ini, di Harumi Homes ini kita mempunyai beberapa cara bayar. Nah, salah satu cara bayar yang sangat-sangat menarik adalah DP 15% bisa dicicil 18 bulan. Jadi DP-nya sendiri yang 15% ini bisa dicicil selama 18 bulan. Nah, nanti di bulan ke-19 baru di KPR-in. Mungkin next slide-nya. Ini menarik banget Pak, DP minimal 15%. Berarti oke banget ya untuk DP-nya ya. Berarti. Ini coba saya kasih ilustrasi. Jadi untuk membeli properti itu sebetulnya tidak sulit. Nah, contoh seorang yang mempunyai pendapatan mungkin gabungan ataupun sendiri sebulan anggaplah 12 juta misalnya. Nah, dia untuk membeli properti di Harumi sendiri tanda jadinya kan 10 juta. Nah, DP yang tadi 15% yang dicicil 18 kali itu hanya sebulan dia hanya dicicil 4,5 juta. Nah, nanti ketika di bulan ke-19 dia akan akad kredit, bisa misalnya dia ambil KPR 15 tahun, itu hanya 4,5 juta juga. Jadi saat ini kalau mau membeli properti mungkin dari detikers ini adalah keberanian. Yang penting berani dulu. Tidak perlu ya tadi ngumpulin DP. Mungkin sebelum-sebelumnya ini kan kalau beli properti harus ngumpulin DP yang cukup banyak baru bisa beli. Tapi saat ini untuk Harumi Homes ini kami memikirkan gimana khususnya millennials atau
teman-teman yang sudah mulai kerja, dan banyak sekali kan sekarang ini ya karena pandemik ini pengen mempunyai rumah, tapi ya tadi DP-nya belum terkumpul. Nah, ini adalah salah satu cara bayar yang sangat-sangat menarik. Oke, apalagi ini kalau kita lihat angsuran KPR-nya 10 tahun 5,8, oke banget. Terus 15 tahun 4,5 gitu Pak. Artinya juga kalau misalnya yang pengen KPR, terus dari gitu takut nih mungkin DBR-nya nggak cukup gitu ya. Tapi ini bisa ya, insya Allah ya Pak ya, diusahakan. Karena ini juga nggak terlalu berat begitu untuk mungkin teman-teman juga yang lagi cari-cari gitu, ini oke banget ya. Oke, Pak Albert. Kemudian kalau misalnya selain tadi kan kita udah lihat nih Pak, unitnya seperti apa, kawasannya juga lingkungannya seperti apa, terus harganya juga dan ilustrasi cicilannya juga udah detail gitu kan, udah digambarkan oleh Pak Albert. Tapi mungkin yang juga The Tickers pengen tahu nih Pak, seperti apa sih visi pengembangan ke depannya untuk Summarecon Emerald Karawang ini, apalagi kita ketahui juga biasanya teman-teman yang mau cari properti ini kan harus di sunrise location gitu Pak. Ini mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa? Ya, memang kalau kita bicara Kerawang ini adalah satu daerah yang boleh bilang sangat-sangat seksi, Mbak. Jadi kalau kita dengar cerita ini beberapa tahun ini pemerintah Jokowi ya khususnya ini kan lagi menarik investor-investor dari asing masuk ke Indonesia. Nah, mungkin The Tickers saya ingin ceritain adalah daripada 70% daripada investasi dari luar masuk ke Indonesia itu biasanya masuk di daerah Kerawang maupun Kabupaten Bekasi. Jadi kawasan di Kerawang ini adalah daerah di mana pusat investasi yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, mungkin tadi slide saya di awal jadi kalau kita ke Kerawang saat ini pabrik mobil Toyota ada di situ, pabrik mobil Honda ada di situ. Jadi kita cerita kalau merek-merek Jepang yang besar seperti Mitsubishi dan lain-lain itu semua ada di Kerawang sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa saat ini lebih dari 3.500 ekspatriat dari Jepang sendiri kerja di Kerawang. Tadi seperti Mas Christian juga cerita bahwa di Bali beliau membeli villa terus dia sewakan kan. Dan itu kan biasanya yang nyewa-nyewa ini pasti kan ekspatriat juga. Mereka berani membayar mahal. Nah, kita melihat di Kerawang sendiri, nah justru karena Kerawang ini berkembang segitu baik, tapi rumah-rumah hunian yang bagus itu tidak banyak. Makanya di mana Summarecon dan Toyota ini melihat peluang daripada sendiri itu. Dan tentu saja grup Toyota sendiri mempunyai pabrik dan istilahnya gabungan daripada, karena kalau pabrik mobil biasanya itu tidak hanya dia sendirian, tapi supplier daripada pabrik mobil itu semua juga ada di daerah Kerawang sendiri. Jadi memang grup Toyota sendiri mempunyai satu grup perusahaan atau pabrik yang terbesar yang ada di daerah Kerawang. Jadi kita melihat bahwa Kerawang ini adalah satu yang sangat sunrise ya, di mana ke depan ini karena semua industri-industri yang dari luar negeri. Nah, terus kedua, kita bisa melihat infrastruktur yang dibangun dari pemerintah di daerah Kerawang ini memang boleh bilang, ya kalau istilahnya jor-joran. Kita melihat tadi jalan tol elevated, terus sebentar lagi ini dalam konstruksi adalah kereta api cepat dari Jakarta hingga Bandung dan akan berhenti di Kerawangnya sendiri. Nah, di Kerawangnya sendiri juga nanti akan bangun port khusus. Jadi selama ini kan port ini kan selalu ke Tanjung Priok, tapi nantinya port ini akan ada di Kerawang juga. Jadi memang infrastruktur yang ada di Kerawang ini semakin hari semakin bagus, dan kita ini yang sangat-sangat akan mendorong harga-harga properti seperti tadi Mas Christian sampaikan. Ketika kita membeli properti, nah 1-2 tahun lagi ketika semua infrastruktur ini jadi, harga akan berkali-kali lipat naiknya. Oke, jadi kalau misalnya bisa saya simpulkan ini ya Pak Albert, artinya memang ini cocok banget nih untuk investasi gitu kan. Jadi selain bisa untuk ditinggalin sendiri juga, tapi kalau misalnya ternyata merasa kayak lebih cocok untuk diinvestasikan, banyak banget karena target marketnya juga banyak sekali begitu dalam jangka waktu ke depannya gitu ya Pak ya. Bisa disewakan atau bisa nanti dijual lagi, itu juga menarik ya, Pak Albert. Saya juga melihat ini Mbak Sori, jadi banyak juga konsumen saya sekarang yang kerja di Jakarta maupun di Bekasi ini tinggal di Summarecon Emerald Kerawang. Karena sekarang ini ketika kita tinggal atau kita tidak bilang jarak
kita nggak lihat kilometer. Mungkin dulu, oh saya harus tinggal di jarak berapa kilometer. Tapi sekarang ini kita berbicara jarak tempuh. Iya, betul. Nah, misalnya tadi dari Cawang sampai ke Kerawang ini hanya 40 menit atau 45 menit. Nah, kadang-kadang kita tinggal di Jakarta sendiri. Bisa 2 jam karena macet. 2 jam, karena tadi macetnya tadi itu. Makanya banyak juga sekarang anak-anak ya istilahnya apa ya, yang kerja tapi mereka pengen yang satu hunian yang nyaman, mereka tinggal di Summarecon Emerald Kerawang, tapi mereka kerja misalnya di Bekasi, kerja di Jakarta Timur maupun di Jakartanya sendiri. Betul sekali, karena sekarang mah jarak udah nggak jadi masalah ya Pak, yang penting infrastrukturnya ada jalan tol tinggal masuk, keluar, udah deh sampai rumah gitu kan Pak Albert. Oke, terima kasih sekali tadi penjelasan Pak Albert, sangat detail dan jelas sekali begitu ya, seperti apa ke depannya tadi. Jadi semoga Detikers juga punya gambaran nih ke depannya seperti apa cara memilih properti untuk investasi ke depannya gitu. Nah, selain itu kita akan lihat juga nih ya, selain tadi ada penjelasan dari Pak Albert yang udah jelas banget, ke depannya pasti Detikers di rumah juga jadi penasaran ya seperti apa sih sebenarnya gambarannya. Tadi kita udah lihat fotonya doang gitu kan, nggak lengkap kalau cuman ternyata kita lihat fotonya doang. Dan saat ini juga kita sudah tergabung bersama co-host kita, ada Aryo Astungkoro nih yang sudah berada di kawasan Summarecon Emerald Karawang, tepatnya adalah di unitnya Harumi Homes. Dan kita akan diajak oleh Aryo untuk melihat seperti apa virtual tournya di kawasan tersebut. Nah, langsung aja kita bergabung bersama Aryo, silakan. Terima kasih Syarifah Rahma yang ada di studio. Hai Detikers, saya Aryo Astungkoro. Hari ini saya akan menjadi co-host dan akan mengajak Detikers semuanya untuk virtual tour show. Kita mau lihat nih, ada klaster terbaru dari Summarecon Emerald Karawang namanya Harumi Homes. Dan saya mau lihat show unitnya. Yuk. Jadi di sini sistem security-nya itu 24 jam dan akan dilengkapi juga sama CCTV, dan di sini juga akan dilengkapi oleh sistem automatic RFID. Jadi para penghuninya bisa keluar masuk dengan aman dan juga nyaman. Harumi Homes di Summarecon Emerald Karawang ini merupakan hasil kolaborasi pengembang yang terpercaya, Summarecon dan Toyota Housing yang berpusat di Jepang. Dengan track record yang sudah matang, mereka akan menghadirkan klaster premium kualitas Jepang dengan tingkat kenyamanan yang lebih baik dan pastinya rumahnya kekinian. Nah, sekarang saya sudah berada di depan rumah contoh tipe Sakura. Kalau kita lihat dari desain fasadnya aja udah keren banget. Jadi memang desain itu kekinian dengan gaya arsitektural Jepang. Nah, seperti yang kita lihat kalau di sini ada area carportnya yang luas dan juga ada area taman. Nah, ini yang memberikan kesan hijau, segar dan juga cantik. Dan sebenarnya para penghuni nggak perlu khawatir kalau urusan taman ini akan langsung diurus oleh pengelola juga. Jadi kita tinggal nikmatin aja. Kalau rumah di Summarecon pastinya dibuat dengan prosedur standar kualitas yang terjamin. Dan di Harumi Homes dilengkapi dengan teknologi atap baja ringan dengan 3 lapis anti bocor yang dibuat langsung dari pabrikannya di Jepang. Nah, sekarang kita mau lihat dalamnya. Yuk. Wow, sangat terasa interior ala Jepangnya. Penuh inspiratif dengan penggunaan elemen garis-garis yang tegas dan pemakaian material alami kayu. Sekarang saya sedang berada di area makan dengan dapur. Dan dilengkapi juga di belakangnya ini ada area taman belakang. Dan yang seru adalah karena ada pintu yang bisa dibuka dengan lebar. Jadi bisa terasa sejuk sekali. Saya membayangkan kalau misalnya pagi-pagi atau sore-sore kita bisa ngobrol sama keluarga sambil makan, sambil ngopi, atau sambil ngemil mungkin ya. Dan yang pasti sih sirkulasinya akan sangat baik dengan pencahayaannya juga nggak kalah baik. Jadi bisa kita bilang kalau Harumi Homes merupakan hunian yang sehat untuk keluarga. Wow, menarik sekali karena di area belakang ada vertical garden yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi memberikan kesan hijau. Dan yang lebih seru lagi karena ternyata di bagian belakang juga ada kamar untuk asisten rumah tangga dengan kamar mandi sendiri. Nah, jadi Harumi Homes ini mengusung desain Smart Compact House. Seperti tipe Sakura 2 lantai ini. Walaupun luas tanahnya 7 x 10 meter persegi, tapi bisa di layout menjadi 4 kamar tidur plus kamar asisten rumah tangga juga. Nah, di sini terlihat sekali pemanfaatan ide-ide ala Jepang sehingga menghasilkan space ruang yang maksimal, yaitu pemanfaatan interior dan pemakaian furniture yang fleksibel. Di ruangan ini kita bisa lihat ada meja kerja ataupun juga meja belajar dengan open storage dan ada lemari yang menempel ke dinding.
Ini yang memberikan kesan luas karena kita bisa menggunakan lahan ini sebagai area kecil bermain gitu ya. Atau juga bisa untuk hobi atau bahkan bisa untuk beribadah. Dan satu lagi, ini yang tadi saya bilang smart dan juga compact. Karena bisa dialihfungsikan sebagai ruang untuk beristirahat karena dia punya folding bed juga di sini. Ini mengedepankan fungsi ruang yang adaptif. Jadi pas lagi era pandemi seperti sekarang, WFH-nya bisa dilakukan di ruangan yang satu ini. Bisa dipakai sebagai ruang bekerja, ruang belajar juga untuk yang belajar online. Dan juga Harumi Homes dilengkapi oleh fiber optik yang sangat cepat sekali. Jadi sangat memberikan rasa nyaman kalau kita harus mengerjakan apapun di rumah. Nah, kalau mau lihat pemanfaatan lainnya dari smart dan juga compact, kita mau lihat ke area yang atas. Yuk. Sekarang saya sudah di lantai 2. Ada 1 kamar utama, 2 kamar anak, dan 1 kamar mandi. Sebenarnya compact, tapi dengan penataan furniture yang pintar, ruangnya kerasa luas ya, dan fungsinya jadi maksimal. Adanya jendela ruang yang lebar menghasilkan sirkulasi dan pencahayaan ruang yang maksimal. Wah, ini kamar mandinya nih. Keren, mewah, dan lega. Wow, ini terasa sekali aksen Jepangnya ya. Apalagi dengan penggunaan kayu dengan garis-garis vertikal seperti ini, memberikan kesan luas dan juga mewah. Ditambah lagi dengan jendela yang sangat besar. Ini kayak kalau misalnya saya bayangkan pagi-pagi bangun tuh cahaya sudah masuk memberikan rasa segar ya. Tapi ada satu lagi, kita mau lihat area balkonnya. Nah, Detikers, tadi kita sudah bersama-sama melakukan tour secara virtual di Harumi Homes. Semoga walaupun secara virtual bisa memberikan gambaran bagaimana properti di Summarecon Emerald Karawang. Ya, kalau misalnya mau berbelanja properti, kenapa enggak? Oke, sekarang waktunya saya Aryo Astungkoro untuk pamit undur diri. Tapi sekarang kita akan kembali ke studio bersama Syarifah Rahma. Silakan Syarifah. Thank you banget Aryo, tadi udah diajak keliling jalan-jalan jadi kebayang ya seperti apa sih Harumi Homes itu, ternyata kayak bagus banget, jadi tertarik juga deh Aryo pengen ke sana, siapa tahu juga cocok gitu kan, langsung lihat di sana ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Aryo, dan baiklah Detikers, kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Di sini sudah ada Mr. Kazutoshi Shibata yang merupakan brand representatif dari Toyota Housing Indonesia. Halo Mr. Shibata, good afternoon. Ya. Good afternoon. Apa kabar? How are you, sir? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke, saya kira. So we would like to talk about the Harumi Homes or maybe the Toyota Housing Indonesia itself. So first of all, could you please tell us about Toyota Housing Indonesia and how can Toyota get into the property market? Toyota Housing Indonesia is a company that was established in the 2015. To ensure the quality of our building, we have built a guest house at the Timin factory in Karawang. Then several housing units at Axia Cikarang. After that, we collaborate with Tokyo Land in the East Bukas Timur to build a residential as well, named Sakura Regency Tiga. Nowadays, we started to collaborate with PT Summarecon to develop the Harumi Homes. Okay, so there's a lot of projects in Indonesia from Toyota Housing Indonesia. So what do you think about the current trend of housing in Indonesia? Is it good? Is it a prospective enough? Okay, tendency, yeah. First, I think Indonesian people really care about family and relatives. And so that the tendency to own the house higher than Japan nowadays. Second, the expansion of infrastructure such as toll and trains, port, and so on, has made the industrial area around Cikampek to develop and has made housing needs tend to increase. At last, as you know, we are currently facing corona pandemic. But after the corona has recovered, we are sure that the need for the compact middle class housing
with a reasonable price will increase. Okay, so. Yeah. Why did Toyota Housing Indonesia choose to collaborate with Summarecon in developing residence in Karawang? Okay. Yeah. And first, in Karawang, there are many Japanese companies, one of which is Toyota and the Toyota Group. To find out this demand, we have conducted a survey of employees, representative from Timin 2 times, over the 200 people. We are looking for the input on location, design, budget, and so on. And the result shows that Summarecon Everard Karawang is a desired location. Okay. Second, we found that there are similar philosophies between Toyota and Summarecon, such as customer first, teamwork, quality control, and landscape design. Finally, we see that there is a character and credibility of the leaders and the staff of Summarecon and Toyota, which make us believe we can become one team together. Oke, jadi artinya ada filosofi begitu ya, kesamaan filosofi antara Summarecon dan juga dari Toyota Housing Indonesia sendiri untuk membuat rumah yang pastinya nyaman banget dihuni oleh para penghuninya. Oke, so so after collaborating with Summarecon, what is the development of property according to Kazutoshi Shibata? Oh. After working with Summarecon, I feel many positive values in the product offered by Summarecon, and with collaborate working with the Summarecon people and Summarecon leadership. Summarecon developed not only the house and town, but also has careful planning of the mall, parks, school, and other township facility, and operating by themselves. This is very great. By the way, my dream, as you know, Toyota has very famous Kijan Innova series since long time ago, loving with Indonesian people. So I want to develop new house by using Indonesian design and Indonesian material by Indonesian carpenters for Indonesian people, similar with the Toyota Kijan series. This is my demand. And so I confirm with the Summarecon people, we can do it, firstly. Thank you very much. Terima kasih banyak. Oke, jadi kalau bisa dijelaskan tadi dari Mr. Kazutoshi Shibata sendiri disebutkan bahwa intinya adalah ingin membuat seperti apa sih desain rumah ke depannya yang bagus begitu kan, dan juga dari masyarakat Indonesia, dari bahan-bahan yang ada di Indonesia, kemudian nanti juga seperti apa dan tujuannya untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, Mr. One last question maybe for you. Okay, so what kind of home innovation and quality does Toyota Housing offer through Harumi Homes? Yeah, with safe and comfortable technology from Japan, which is hybridized with Summarecon technology in Indonesia. We offered leak-proof and comfortable housing, Mr. Arboat says. And second, with the theme of smart compact, we offer new ideas that meet future needs such as 3 points. 1 point, smart room with mezzanine and movable furniture in a compact space. Number 2, and the idea of natural smart energy by utilizing sunlight and turning it into the electricity then connected to charge electric vehicle, as trial on clubhouse of Harumi cluster. Okay. And after that, we gather the Indonesian people's the offer and the demand. I think this is a standard future in Indonesia.
Okay. Number 3, a comfortable township with a beautiful and garden landscape of tree and flowers. Because orang Indonesia dan orang Indonesia suka green and flowers. Iya, betul sekali, orang Indonesia suka yang bagus-bagus. So ya, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mr. Shibata sendiri disebutkan bahwa sebetulnya tadi dari yang ditawarkan melalui Harumi Homes ini adalah rumah yang compact tapi smart, kemudian juga yang nyaman. Tadi juga sudah disebutkan sebelumnya juga oleh Bapak Albert, ini juga ada tipe-tipe yang menarik begitu, yang sesuai, ada yang 2 lantai, ada juga yang mezzanine, intinya adalah disesuaikan dengan kebutuhan dari para penghuninya. Dan tidak hanya itu juga, tapi juga untuk long termnya, karena tadi disebutin juga menarik adalah ada untuk nge-charge electric vehicle gitu kan. Jadi artinya memang ini untuk jangka panjang banget, investasinya bagus banget gitu. Oke, so thank you so much Mr. Kazutoshi Shibata for joining with us, and thank you so much for your comprehensive answer, and hopefully property investor and enthusiasts in Indonesia may increase significantly. So please stay with us because we still have a Q&A session after this one. Sekali lagi terima kasih, penjelasannya sangat informatif dan juga sangat mencerahkan begitu ya dari Bapak Kazutoshi Shibata. Semoga juga pastinya ke depannya investasi properti di Indonesia ini juga semakin maju lagi, semakin meningkat lagi peminatnya. Oke, kita langsung saja mulai sesi yang mungkin juga ditunggu-tunggu begitu ya, tapi sebelum itu tadi juga kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya untuk Harumi Homes ini sendiri tadi juga merupakan salah satu jenis properti ataupun juga salah satu produk properti yang pastinya menarik untuk investasi, karena tadi sudah disebutkan bahwa ini memang untuk jangka panjangnya bagus banget. Ada juga tadi secara poin-poin ideal begitu juga udah sesuai gitu kan, apalagi juga bekerja sama Toyota Housing Indonesia, yang pastinya juga Toyota Housing Indonesia ini juga bertujuan untuk pastinya memberikan produk-produk yang berkualitas seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mr. Shibata. Oke, now kita akan memulai sesi berikutnya, adalah sesi Q&A yang mungkin juga teman-teman sudah tunggu di sini gitu kan. Kita menerima banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sini dari para detikers, rupanya antusiasmenya juga luar biasa sekali ya. Dan saya akan memilih beberapa pertanyaan yang akan dibacakan. Untuk itu kita akan mulai dari yang pertanyaan yang pertama. Ini adalah untuk Christian. Halo Mas Christian, kita ketemu lagi di sini. Halo, di sini udah ada pertanyaannya untuk Mas Christian. Di sini bagaimana sih caranya mengembalikan rasa trust jika pelanggan ini pernah ditipu dalam investasi, dan bagaimana mensiasatinya nih dari nilai komersilnya seperti apa? Terima kasih. Ini adalah pertanyaan dari Diah Angela. Oke, sorry, pertanyaan pertama, bagaimana mengembalikan rasa trust ketika pernah tertipu dalam investasi? Saya sih nggak bisa kembali rasa trust gitu ya. Kalau saya sih, kalau misalnya udah ketipu sekali, agak susah gitu untuk mengembalikan rasa trust gitu ya. Jadi saya lebih baik tidak memutuskan untuk tidak ada urusan lagi dengan pihak yang menipu saya atau pihak-pihak tertentu itulah gitu. Jadi saya sih orangnya susah lah kalau misalnya, terutama dalam urusan bisnis, dalam urusan investasi gitu kan, kita maunya semua fair, kita maunya semua ya baik-baik aja dan sesuai aturan gitu. Tapi ketika ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak sesuai dengan aturannya, saya agak susah untuk kembaliin trust gitu. Jadi saya lebih cenderung untuk berpaling, mencoba berbisnis atau berinvestasi dengan pihak lain yang menurut saya mungkin lebih kredibel, lebih legit gitu ya. Oke, tapi mungkin siasatinnya dari awal adalah gimana caranya kita harus pintar-pintar begitu memilih developer yang terpercaya dan juga yang udah kredibel gitu dari awal, jadi supaya kita juga tidak tertipu gitu ya ke depannya, Mas Christian. Betul. Oke, and next ini masih pertanyaan dari yang sama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana mensiasati dari nilai komersialnya? Seperti apa? Bagaimana mensiasati apanya ya dari nilai komersialnya, sorry? Oke, dari nilai propertinya begitu, mungkin bagaimana caranya untuk kita tahu nih ke depannya kira-kira ini rumah prospektif nggak ya gitu ketika kita jual lagi, mungkin seperti itu sih. Ya, seperti yang tadi mungkin udah dijelasin di webinar ini oleh Pak Albert juga panjang lebar gitu ya, bahwa kalau saya lihat sebenarnya ini perlu pakai pengalaman, perlu pakai feeling juga gitu ya. Dalam artian pengalaman adalah kalau kita orangnya sering-sering keluar, kita sering-sering jalan, kita sering pergi gitu ya, kita akan ngerti gitu.
lokasi-lokasi seperti apa tuh yang bagus. Gitu. Kalau misalnya kita orangan di rumah aja mungkin agak susah karena kita nggak punya pengalaman dengan sekitar gitu, bahwa kalau ada jalan besar biasanya tuh kalau dibangun ruko tuh rame gitu misalnya. Kalau perumahannya daerahnya hijau, aksesnya besar, persis yang Pak Albert bilang, meskipun lokasi di tengah kota, tapi kalau akses menuju ke sana yang susah, saya cenderung akan milih akses yang di pinggir kota, tapi lokasi yang di pinggir kota, tapi akses ke sana bagus gitu, karena orang Jakarta udah capek lah dengan yang macet gitu ya. Mereka lebih better agak geser dikit tapi lancar gitu kan. Jadi kalau untuk melihat nilai komersial bisa naik, pertama ya lokasinya harus sangat-sangat tepat gitu. Dan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya tadi saya dengar juga bahwa di Sumarekon yang sedang dibangun ini dekat dengan para ekspat Jepang yang banyak perusahaan Jepang atau pabrik Jepang di situ, ya kita bisa menyasar marketnya. Oke, kalau misalnya tujuan kita adalah membeli properti kemudian untuk disewakan, ya disewakan ke siapa? Misalnya ke expat, ya kita akan cari lokasi yang di sekitarnya banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin expatnya banyak butuh tempat tinggal, nggak terlalu jauh dari tempat dia bekerja gitu. Kemudian fasilitas penunjang gitu. Sekali lagi saya cerita bahwa lokasi yang dekat dengan fasilitas penunjang seperti rumah sakit, sekolah, atau supermarket, atau toko-toko gitu ya dari komersial, itu cenderung nilainya akan jauh lebih tinggi, akan cepat untuk naiknya gitu ya. Dan terakhir ya si bangunan itu sendiri dari segi kualitas, dari segi layout gitu. Jangan mungkin teman-teman kalau mau investasi properti pertama kali harus pinter-pinter ngerti bahwa kebanyakan orang Indonesia kalau cari rumah tuh seperti apa sih? Nah, dari situ baru dicarilah properti yang mainstream aja dulu. Jangan yang terlalu aneh-aneh. Ini untuk first time buyer gitu ya, tips dari saya. Cari yang mainstream aja dulu, yang pasti model rumah seperti ini orang-orang pada laku, orang-orang pada senang. Dibanding yang terlalu unik atau terlalu mewah atau terlalu besar atau terlalu bagaimana, kadang-kadang itu akan susah untuk dijual kembali. Kecuali emang itu tujuannya adalah untuk kita pakai sendiri, kemudian kita wariskan ke anak cucu kita, atau kemudian disewakan, itu cerita beda ya. Tapi kalau untuk dijual dan disewakan, biasanya tuh ya orang-orang cari yang properti agak mainstream lah, yang normal, yang nggak terlalu bagaimana-bagaimana, tapi tetap yang kualitasnya bagus. Nah dari situ mudah-mudahan faktor-faktor seperti itu bisa membuat kita punya penilaian terhadap nilai komersial nanti in the future seperti apa. Oke, keren banget ini Mas Christian, jawabannya sangat detail, komprehensif, dan juga pasti teman-teman di sini juga langsung nangkep gitu ya, seperti apa nih yang ideal ke depannya. Oke, dan berikutnya ada juga pertanyaan untuk Mbak Likwina. Ini ada pertanyaan dari Azizah Karimasari. Pertanyaannya adalah, jika saat ini sudah menemukan properti untuk rumah pertama, tapi ternyata cicilan per bulannya ini sampai 30 hingga 40% dari pendapatan. Menurut Mbak, ambil nggak nih kira-kira? Kayaknya perlu ngobrol sama Pak Albert tuh, harusnya bisa lebih rendah dari 30% ya kalau di Sumarekon Karawang. Jadi yang menarik adalah komitmen kita untuk punya properti sendiri ini harus disesuaikan sama kemampuan. Memang sih batasannya secara teoritis itu maksimal 30% dari penghasilan, tapi menurutku ada orang-orang yang akhirnya memutuskan nggak apa-apa deh kita cobain sampai 40% dengan catatan siap untuk nurunin pos-pos pengeluaran yang lain. Kalau memang sudah sanggup untuk melakukan itu silahkan aja, tapi hadapi konsekuensinya, artinya kan harus menurunkan pengeluaran lifestyle, harus menurunkan pengeluaran rutin, listrik harus serba dimatiin di rumah, seperti itu. Jadi nggak ada benar atau salah. Personal finance is very personal. Kalau kamu memang mau mengambil keputusan beli properti dan udah naksir berat nih, silahkan aja. Tapi kalau tidak sanggup berhadapan dengan konsekuensi bahwa kalau nyicil lebih dari 30% itu akan memberatkan dirimu sendiri, coba deh dipikirin lagi. Oke, apalagi juga pengeluaran saat ini kita berbeda-beda gitu. Mungkin ada yang udah bayar sewa, ada juga masih tinggal di rumah orang tua. Ini juga bisa menjadi pertimbangan juga ke depannya. Thank you banget Mbak. Dan berikutnya ada pertanyaan juga untuk Bapak Albert dari Hafid Rifai. Pertanyaannya adalah, selama ini Sumarekon sudah sukses mengembangkan properti di Jabodetabek. Kemudian bagaimana strategi Sumarekon dalam menarik dan meyakinkan customer baru untuk berinvestasi di Sumarekon Emerald Karawang yang baru? Ya, jadi kalau di Sumarekon ini kan memang kita
specialize di pengembangan township ya. Jadi township ini adalah pengembangan kota. Jadi semua pengembangan kita itu adalah township. Dan memang selama ini yang kita masuk adalah menengah ke atas. Jadi produk-produk rumah-rumah yang kita bilang untuk menengah ke atas. Nah, kita melihat memang kalau di Kerawangnya sendiri hunian-hunian yang menengah ke atas ini memang belum banyak kalau di Kerawang. Tapi kita melihat pengembangan daripada kotanya sendiri maupun industrinya sendiri ini yang semakin maju. Tentu saja di setiap tempat ada kebutuhan-kebutuhan yang namanya menengah ke atas. Contohnya sendiri misalnya di Sumarekon Bekasi. Nah, 10 tahun yang lalu ketika di tahun 2010 kita masuk ke Sumarekon Bekasi itu juga sama. Belum ada namanya hunian atau yang mewah. Tapi dengan waktu berjalan karena pengembangan kota, di mana pendapatan dari warga kota Bekasi ini yang sehari demi sehari ini naik. Nah, saat ini kita di Sumarekon Bekasi sendiri sudah bisa menjual rumah hampir harga 8 miliar. Nah, ini jadi dulu kita waktu pertama masuk 10 tahun yang lalu kita menjual rumah 500 juta saja, orang udah bilang, oh mahal banget. Tapi karena kita membangun dengan baik dan memang kotanya sendiri juga maju karena infrastruktur dan segalanya, saat ini di Sumarekon Bekasi kita bisa jual rumah hingga 8 miliar. Nah, hal-hal yang demikian kita melihat adanya di kota Kerawang sendiri. Makanya kita mengembangkan Sumarekon Emerald Kerawang dengan mengharapkan kota ini akan berkembang dan dengan perkembangan industri dan komersial yang di sekitarnya. Oke, artinya memang kedepannya juga bisa lebih banyak lagi nih ya plan-plan yang bisa dilakukan begitu. Terima kasih Pak Albert atas jawabannya, dan berikutnya kita one last question for Mr. Shibata. So this is for you, Mr. Will Toyota Housing gonna use Japanese home living concept for the future plan with Sumarekon? This one is from Genta Mahendra. In Japan, Toyota Housing have a top leader to develop the smart house and the smart town. But in Indonesia, the material and the culture to use a smart house and smart town is not enough. And so we want to try in the clubhouse and to develop the smart how to use a smart town, the smart city, and smart material. And now we discuss with Mr. Albert and the Sumarekon staff and how to develop the smart city and smart town, the smart material. Okay, so it is a challenge. So there will be another project that Toyota Housing Indonesia and the Sumarekon will do after this one. Okay, thank you very much, Mr. And sekali lagi terima kasih untuk para pembicara narasumber yang ada di sini, dan mungkin sekali lagi ya kita bisa memberikan kesempatan mungkin untuk Mas Christian, untuk Mbak Liquina, dan juga Pak Albert dan Mr. Kazutoshi untuk memberikan kata-kata terakhir nih, ataupun juga tips and trick untuk para teman-teman detikers yang sudah hadir di sini, seperti apa nih, gimana caranya untuk mendapatkan rumah impian atau juga properti untuk investasi. Dari Mas Christian dulu boleh? Ya mungkin dari saya buat teman-teman detikers di sini mungkin yang untuk first time buyer, tadi di webinar ini udah sangat panjang lebar, sudah sangat mendetil dan komprehensif gitu ya, dijelaskan poin-poin apa aja yang harus diperhatikan gitu, dan sudah sangat jelas. Kalau memang didengar dengan baik dan diikuti, mudah-mudahan investasinya nanti bisa menjadi investasi yang berkembang dengan baik gitu. Tapi poin paling penting utamanya adalah untuk membeli properti adalah yaitu harus nekat dengan perhitungan gitu ya. Jangan ragu-ragu, kalau misalnya emang tadi Mbak Ligwina udah cerita dengan financial planningnya harus seperti ini, dijadiin aja. Karena kalau misalnya kita nggak beli sekarang, nanti let's say beli yang bertahun-tahun lagi, ya kita tahu harga propertinya makin lama makin mahal. Nanti makin nggak beli. Jadi kalau memang sudah ready, sudah ada niat dan sudah ada kemampuan dan yakin pasti bisa, langsung aja dikerjain. Kalau nggak nanti bisa-bisa cuma jadi mimpi aja, nggak bisa jadi kenyataan kita punya propertinya.
Gitu aja. Oke, terima kasih sekali Mas Christian. Dan berikutnya juga dari Mbak Liquina, seperti apa nih Mbak kata-kata nih? Sepakat. Jadi gini, beli properti itu akan mengikuti kita terus seumur hidup kita. Mulai bekerja, baru menikah, punya anak satu, anaknya udah lebih besar, sampai nanti waktu pensiun. Jadi paling tidak harus ada satu kali sepanjang hidup kita itu yang kita punya properti sendiri. Paling tidak. Nanti baru kalau memang udah punya rumah sendiri, meningkat juga untuk mulai investasi yang bisa disewakan atau flipping houses yang benar beli kemudian dijual, bahkan mengelola properti yang bisa dijadikan bisnis. Yang mana aja alasan kamu untuk beli properti, ayo dikerjakan. Jadi saya setuju banget sama Christian tadi. Benar, nekat itu kata yang negatif, tapi seingat saya nggak pernah ketemu orang yang memang enggak oke kita jadiin ya beli properti kemudian nggak terjadi gitu. Kita tuh nggak bisa bangun tidur, aduh kita beli properti yuk, nggak bisa. Jadi memang harus disengajain menyiapkannya. Kapan waktu yang tepat untuk beli properti? Saat udah siap. Kapan siap? Ya harus dikerjakan dong. Good luck ya. Oke, thank you banget Mbak Liquina. Dan berikutnya juga ada Bapak Albert. Seperti apa nih Pak kata-kata untuk para detikers yang ingin beli properti? Ya, kalau untuk pembelian properti yang pertama itu seperti tadi Mas Christian dan Bu Liquina bilang, kita pertama harus banyak melakukan PR. Ya, jadi di Indonesia ini sebetulnya tadi main properti ini kayak sesuatu yang sangat besar, yang mungkin yang sangat kadang-kadang menakutkan. Tapi ketika kita melakukan PR kita dengan benar, kita sudah tadi keliling dan lihat, dan ketika kita masuk dan kita benar, itu memang sesuatu yang sangat exciting. Karena ya tadi, belum pernah investasi-investasi yang lain yang lebih menguntungkan daripada properti. Ya, karena sebenarnya properti itu adalah satu investasi yang paling aman. Kenapa? Kita sudah invest, kita bisa saja digunakan untuk rumah tinggal, ataupun kita sewakan barang itu ada. Daripada kadang-kadang kita menginvestasi sesuatu yang kadang-kadang mungkin pertama nyimpennya susah, atau ya tadi barang itu bisa hilang. Tapi kalau properti ini adalah salah satu investasi yang paling aman dan sebetulnya yang paling menguntungkan. Tapi paling penting bagi detikers adalah melakukan PR-nya sebelum melakukan pembelian. Oke, thank you banget Pak Albert pencerahannya. And the last one is for Mr. Kazutoshi Shibata. So, is there anything that would you like to say to the detikers for the detikers who want to buy new house or for investment in property? I hope to buy the Harumi home. Me too, actually. Kita bersama di seminar ini. Saya datang ke Indonesia untuk berkontribusi meningkatkan kualitas rumah dan hidup di sini. Nanti kita bertemu di Karawang. Okay, so it's a good investment, right? Thank you so much, Mr. Kazutoshi. So I want to buy too, of course. Siapa yang enggak gitu kan? Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa banget dan juga pasti yang inspiratif. Semoga teman-teman detikers juga semakin mendapatkan pencerahan dan juga inspirasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Christian Sugiono, kemudian juga Mbak Liquina Hananto, serta Bapak Albert Luhur dan juga Mr. Kazutoshi Shibata. Sekali lagi terima kasih. Boleh melanjutkan aktivitasnya untuk para narasumber. Once again, thank you. Dan berikutnya juga saya ucapkan terima kasih untuk para detikers yang sudah antusias banget berpartisipasi, udah ikutin kuisnya juga, udah nanya-nanya juga. Dan sesuai janji sebelum pamit, saya akan mengumumkan ya pemenang dari activity My Invest Plan, yang mana activity ini sudah dibuka dari tanggal 2 November melalui Gform detik.id/cerdas-berinvestasi. Di mana di sini peserta diminta untuk menuliskan plan investasinya nih ya, rencana investasinya, dan kali ini sudah terpilih sesuai janji ada 13 pemenang dengan cerita yang menurut panitia paling menarik. Dan berikut kita lihat nama-namanya siapa aja. Oke, selamat untuk para detikers yang berhasil memenangkan 1 unit sepeda Polygon MTB Xtrada
1 unit robotic vacuum cleaner, 1 unit air fryer, dan juga voucher masing-masing Rp500.000 untuk 10 orang pemenang. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk para pemenang. Dan tidak terasa, udah lebih dari 90 menit ya, saya menemani Detiker semua bersama 4 narasumber yang tadi kita sudah dengarkan penjelasannya sangat inspiratif, sangat mencerahkan, dan juga semoga teman-teman di sini juga banyak mendapatkan ilmu ya, apalagi yang juga sudah berencana untuk membeli properti. Ini bisa lebih mantap lagi rencananya dan juga bisa lebih mendapatkan ide-ide nih kira-kira properti mana yang bagus gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber. Tadi sudah ada Christian Sugiono, ada Mbak Likwina Hananto, ada Bapak Albert Luhur, dan juga Mr. Kazutoshi Shibata yang juga sudah berkenan hadir dan juga memberikan inspirasi untuk teman-teman semua terkait investasi properti untuk Detiker semua. Sekali lagi untuk Detikers, terima kasih telah menyaksikan acara virtual Investtalk dengan tema cerdas berinvestasi di properti kekinian. Saya Syarifah Rahma pamit, sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye, selamat sore.